Novel audio yang ke-224. Serial bersambung 9 Sutra Matahari. Edisi 3086 hingga 3090. Di kelompok dunia Nandou, Ye Tianfei masih berlatih dalam pengasingan di Menara Hantu. Setelah mencoba lagi dan lagi, Ye Tianfei akhirnya berhasil mengintegrasikan klon jiwanya ke dalam embrio pedang. Pedang kosong ini terbuat dari bahan tingkat dewa, jadi kualitasnya tentu sangat tinggi. Ketika klon jiwa Ye Tianfei menyatu dengan embrio pedang itu mengeluarkan suara mendengung yang tajam dan mulai bergetar sedikit. Hubungan yang jelas segera terjalin antara Ye Tianfei dan embrio pedang. Begitu Ye Tianfei menggerakkan pikirannya, embrio pedang itu melayang ke atas, memancarkan aura yang sangat berbahaya, menyebabkan ruang di sekitarnya mulai terdistorsi dan berubah bentuk, seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan embrio pedang. Selanjutnya, aku akan menggunakan energi jiwaku, darah asli, energi mental, dan energi pedang yang telah kukembangkan untuk memelihara embrio pedang ini. Ye Tianfei berkata dengan lembut sambil menatap embrio pedang yang melayang di depannya dan sedikit bergetar. Selanjutnya, Ye Tianfei mulai memelihara embrio pedang sesuai dengan metode yang tercatat dalam teknik pedang terbang. Pada langkah ini, jauh lebih mudah daripada langkah sebelumnya, yaitu mengintegrasikan klon jiwa ke embrio pedang. Dalam proses berlatih teknik pedang terbang, Ye Tianfei terus memurnikan dan menyerap balok besi hitam tersebut, sehingga energi kekuatan jiwanya terus meningkat. Dengan tingkat energi jiwaku saat ini, aku seharusnya mampu mengolah planet kekuatan jiwa lainnya. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri. Semakin tinggi tingkat kekuatan jiwa, semakin banyak planet kekuatan jiwa yang dapat dipadatkan dengan mempraktikkan metode bintang kekuatan jiwa. Maka pada waktu berikutnya, Ye Tianfei mulai menggunakan salah satu planet kekuatan jiwa sebagai badan jiwa dan mulai berlatih metode bintang kekuatan jiwa, bersiap untuk memadatkan planet kekuatan jiwa keempat. Ye Tianfei tengah merawat pedang terbangnya sambil berlatih metode bintang kekuatan jiwa. Tanpa disadari, beberapa bulan telah berlalu di Menara Hantu. Sekitar 5 bulan kemudian, Ye Tianfei akhirnya berhasil memadatkan planet kekuatan jiwa keempat. Ya, memiliki satu planet kekuatan jiwa lagi akan sangat membantuku. Ye Tianfei menatap planet kekuatan jiwa keempat yang baru saja terbentuk di lautan jiwa, mengangguk, dan berkata sambil tersenyum. Masih banyak waktu, jadi mari kita terus berlatih. Selanjutnya, berlatih tinju ilahi Yin Yang. Ye Tianfei memikirkannya dan berkata pada dirinya sendiri. Ye Tianfei memperoleh 5 jenis seni bela diri dari benda-benda peninggalan kedua dewa, salah satunya adalah tinju dewa Yin Yang. Untuk mempraktikkan teknik ini, seseorang perlu memahami prinsip Yin dan Yang. Latihlah tinju Yin Yang sambil memahami hukum Yin Yang, kata Ye Tianfei. Jadi Ye Tianfei menggunakan salah satu badan jiwa untuk berlatih tinju Yin Yang sambil memahami hukum Yin Yang. Sambil berlatih tinju ilahi Yin Yang, aku juga harus berlatih teknik membelah bayangan tak terbatas. Ye Tianfei berkata dalam hati. Teknik pemisahan bayangan tak terbatas juga merupakan teknik yang diperoleh Ye Tianfei dari kepingan giok teknik yang ditinggalkan oleh kedua dewa belum lama ini. Teknik ini terutama berfokus pada gerakan badan. Mempraktikkan seni bayangan tak terbatas memerlukan pengetahuan tingkat tinggi tentang hukum ruang dan waktu. Aku ingin tahu apakah aku bisa mempraktikkan teknik membelah bayangan tak terbatas dengan tingkat hukum ruang dan waktuku saat ini. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Pada waktu berikutnya, Ye Tianfei menggunakan 3 planet kekuatan jiwa. Dia menggunakan satu planet kekuatan jiwa untuk terus-menerus membaca buku rahasia teknik bayangan tak terbatas, satu planet kekuatan jiwa untuk mempraktikkan hukum ruang, dan satu planet kekuatan jiwa lainnya untuk mempraktikkan hukum waktu. Ini setara dengan menggunakan 3 planet kekuatan jiwa untuk berlatih seni bela diri. Dengan cara ini, Ye Tianfei menggunakan satu badan jiwa untuk berlatih tinju ilahi Yin Yang, 3 planet kekuatan jiwa untuk berlatih teknik bayangan tak terbatas, dan badan jiwa lainnya duduk bersila di menara pemurnian hati untuk berlatih energi mental. Sekarang aku sudah memiliki 4 planet kekuatan jiwa, dan planet kekuatan jiwa keempat tidak boleh disia-siakan. Aku akan menggunakan planet kekuatan jiwa keempat untuk memahami seni rahasia surgawi kekacauan yang aku peroleh belum lama ini. Ye Tianfei menyadari bahwa dia masih memiliki satu planet kekuatan jiwa yang kosong. Setelah memikirkannya, dia merasa bahwa itu tidak boleh disia-siakan.
Seni rahasia kekacauan juga merupakan teknik yang tercatat dalam salah satu dari 5 kepingan giok yang ditinggalkan oleh kedua dewa belum lama ini. Seni rahasia deduksi yang ditinggalkan para dewa tentu saja memiliki tingkat yang sangat tinggi, dan Ye Tianfei berencana untuk mempraktikkannya dengan baik. Karena Ye Tianfei tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengakses beberapa teknik rahasia deduktif yang lebih canggih, tingkat deduktifnya sangat rendah. Sekarang dia akhirnya memperoleh teknik rahasia yang direkomendasikan yang ditinggalkan oleh para dewa, dan tentu saja dia tidak ingin melewatkannya. Manfaat menguasai seni rahasia deduksi sangatlah besar. Ada banyak kekuatan besar di laut kekosongan kekacauan yang menghususkan diri dalam melatih para ahli deduksi mereka sendiri. Para ahli deduksi ini sangat berguna bagi kekuatan-kekuatan besar tersebut dan bahkan dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh kekuatan-kekuatan besar tersebut pada beberapa peristiwa besar. Dengan cara ini, 2 badan jiwa dan 4 planet kekuatan jiwa Ye Tianfei semuanya dimasukkan ke dalam kultivasi. Sangat jarang untuk berlatih beberapa seni bela diri di waktu yang sama tanpa mempengaruhi satu sama lain. Di Menara Hantu, waktu berlalu dengan cepat dan sebelum seseorang menyadarinya, setahun telah berlalu. 1 tahun kemudian. Jadi ini hukum Yin dan Yang. Ye Tianfei menghabiskan waktu setahun penuh berlatih tinju Yin dan Yang dan memahami hukum Yin dan Yang. Setelah setahun, ia akhirnya memperoleh beberapa wawasan. Di sekeliling badan Ye Tianfei, separuh ruang berubah menjadi putih dan separuhnya lagi menjadi hitam. Kontras antara hitam dan putih sangat jelas. Ye Tianfei pernah menyatukan saripati pohon Wanfa di jurang tak berwarna, dan juga memperoleh beberapa jejak buah dao yang telah dibudidayakan pohon Wanfa sepanjang hidupnya. Kemudian, ia memperoleh buah teratai emas pencerahan. Tanaman rambat Wanfa dan buah teratai emas pencerahan, 2 harta karun ini membuat pemahaman Ye Tianfei mengalami lompatan kualitatif, dan jauh lebih mudah baginya untuk memahami berbagai hukum dunia daripada orang lain. Terutama pohon Wanfa, yang merupakan pohon ajaib legendaris yang secara alami dapat memadukan berbagai hukum dunia yang berbeda. Dapat dikatakan bahwa pohon ini merupakan kumpulan hukum yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Ye Tianfei memurnikan saripati asli dari tanaman rambat Wanfa dan memadukannya ke dalam darahnya sendiri. Sejak saat itu, tidak peduli hukum jenis apa yang dipahami Ye Tianfei, itu jauh lebih mudah daripada yang lain. Jadi sekarang, setelah setahun berlatih dan merenung, Ye Tianfei mulai memperoleh pemahaman dasar tentang hukum Yin dan Yang. Tinju Dewa Yin Yang. Ye Tianfei tiba-tiba berdiri, mengepalkan tangan kanannya, dan meninju ke depan dengan ringan. Seketika, berbagai penglihatan aneh tentang konfrontasi Yin dan Yang muncul di depan. Satu ruang berwarna hitam, ruang lainnya berwarna merah. Ruang hitam itu dipenuhi dengan suhu yang sangat dingin, dan potiongan-potiongan es misterius berwarna hitam berusia ribuan tahun melolong dengan udara dingin yang bergulung-gulung. Di sisi lain, ruang merah terbakar dengan kobaran api yang berkobar, dan suhu tinggi yang mengerikan tampaknya melelehkan ruang ini sepenuhnya. Di depan tinju Ye Tianfei, ruang itu terbagi menjadi 2, terbagi dengan jelas. Suhu yang sangat dingin dan suhu yang sangat tinggi yang hampir membakar ruang itu menjadi lelehan melesat maju pada saat yang sama, yang terlihat sangat aneh. Di belakang badan Ye Tianfei, diagram Tai Chi Yin yang hitam dan putih muncul. Satu sisi berwarna hitam dan sisi lainnya berwarna putih, seolah-olah 2 ikan hitam dan putih saling terjerat, berputar cepat dan melepaskan aura energi yang mengejutkan. Duar. Pukulan ini hampir mengubah sebagian besar ruang di depan menjadi ketiadaan. Untungnya, Ye Tianfei menarik tinjunya tepat waktu, karena ini adalah ruang dalam menara hantu, dan Ye Tianfei tidak ingin merusak menara hantu karena latihannya sendiri. Ya, tinju Yin yang ini layak menjadi seni bela diri peninggalan para dewa. Aku baru saja mulai mempelajarinya, dan kekuatan yang dapat kukerahkan masih sangat lemah, tetapi cukup untuk menghadapi para dewa biasa. Setelah Ye Tianfei menarik tinjunya, dia sangat puas dengan tinju Yin Yang dan berkata sambil tersenyum. Setelah berlatih selama setahun, aku telah menguasai seni bayangan tak terbatas. Sekarang aku dapat menggunakan teknik ini untuk menciptakan 3 klon. Aura ketiga klon ini sama persis dengan badan asliku, dan sulit untuk membedakannya. Ye Tianfei berkata perlahan. Saat berikutnya, Ye Tianfei melangkah maju, dan 3 Ye Tianfei yang berbeda muncul di 2 lokasi berbeda di dekatnya.
Dan ketiganya bukan badan asli Ye Tianfei. Pada saat ini, badan asli Ye Tianfei sudah berdiri di lokasi lain yang jauh, tersembunyi di angkasa. Manfaat terbesar dari teknik badan ini adalah dapat digunakan untuk membingungkan musuh selama pertempuran. Sekali digunakan, musuh akan sulit membedakan mana yang asli. Seni rahasia kekacauan juga dapat digunakan untuk deduksi awal. Namun, teknik rahasia deduksi ini sangat maju. Apa yang telah kukuasai sekarang hanyalah dasar-dasarnya. Ye Tianfei menyingkirkan ketiga klonnya, dan kemudian memperhatikan teknik lain yang sedang dipraktikkan, yaitu seni rahasia kekacauan, dan berbicara perlahan. Baiklah, mulai sekarang, berhentilah berlatih berbagai seni bela diri, seraplah beberapa kristal dewa, dan pengaruhi wilayahku untuk melihat apakah aku dapat meningkatkan wilayahku. Ye Tianfei duduk bersila lagi, berpikir dalam hati. Ye Tianfei kini telah mencapai alam makhluk surgawi yang sempurna. Langkah selanjutnya adalah berkultivasi ke alam makhluk surgawi, 99 kembali ke keabadian sejati. Ia harus menghindari 9 kesengsaraan guntur dan kemudian berjuang menuju alam setengah dewa. Sekarang mereka telah memasuki era baru para dewa. Ye Tianfei tahu bahwa para dewa pasti akan lahir di laut kekosongan kekacauan, atau para dewa yang sebelumnya tersembunyi akan kembali ke dunia. Alamnya saat ini sebagai makhluk surgawi terlalu lemah, dan dia harus bergegas untuk meningkat. Pada saat berikutnya, Ye Tianfei mengeluarkan lebih dari 10 kristal ilahi dan menggantungkannya di sekujur badannya, berlatih kitab suci kuno 9 yang sambil menyerap energi dari kristal ilahi tersebut. 8 pembuluh darah dewa yang kacau muncul di badan Ye Tianfei pada saat yang sama, seperti 8 sungai Yangtze yang perkasa. Sementara Ye Tianfei menggunakan kristal-kristal dewa untuk berlatih sendiri, ia juga membagikan banyak kristal dewa kepada Hu Miao, Huang Sang, ulat sutra naga bertanduk emas, dan Hun Lao. Semua orang menggunakan kristal dewa untuk berlatih. Kristal ilahi adalah kristal energi yang digunakan oleh para dewa untuk kultivasi. Energi yang terkandung di dalamnya tentu saja jauh lebih tinggi daripada energi abadi. Itu adalah energi tingkat dewa, yaitu kekuatan ilahi. Sebelum kami menyadarinya, 1 tahun lagi telah berlalu di Phantom Tower. Selama tahun ini, Ye Tianfei menghadapi 7 kesengsaraan guntur dan berhasil menghindarinya setiap saat. Setahun kemudian, Ye Tianfei terus berlatih selama beberapa bulan, tetapi dia masih belum menemui kesengsaraan guntur ke-8. Mari kita hentikan pelatihan ini di sini. Ye Tianfei memutuskan untuk mengakhiri pelatihan ini dan keluar dari menara hantu. Apakah kamu akhirnya menyelesaikan pelatihanmu? Ye Tianfei baru saja menyelesaikan pelatihannya ketika ulat sutra naga bertanduk emas bergegas mendekat. Ayo kita bertindak selanjutnya dan membalas dendam pada kedua bisnis itu. Teriak ulat sutra naga bertanduk emas. Ulat sutra naga bertanduk emas pernah dikejar oleh para pembunuh dari 2 perusahaan dagang dan menara matahari dan bulan dan harus kabur kemana-mana. Dia sudah lama ingin membalas dendam. Baiklah, mari kita mulai. Kedua perusahaan dagang ini telah beroperasi di laut kekosongan kekacauan dalam waktu yang lama, mereka pasti punya banyak uang. Mari kita singkirkan semua cabang dari kedua perusahaan dagang ini. Ye Tianfei mengangguk dan berkata, kalau begitu, ayo cepat. Aku tidak sabar. Sebenarnya, aku sudah punya ide ini sejak lama. Meskipun aku menghasilkan banyak uang dari menjalankan perusahaan perdagangan naga emas sebelumnya, itu tidak secepat menghasilkan uang dengan merampok. Ulat sutra naga bertanduk emas menjadi lebih bersemangat setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei dan berteriak. Sebenarnya, kedua perusahaan dagang itu memiliki markas cabang di kelompok dunia Nando ini, tetapi mereka menyamar dengan cukup baik. Ayo, kita akan membawa orang untuk menghancurkan markas cabang kedua perusahaan dagang di kelompok dunia Nando itu. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Mengikuti perintah Ye Tianfei, 5 dewa setengah dewa di bawah komandonya dengan cepat mengumpulkan semua orang dan datang di depan Ye Tianfei. Anda adalah pemilik Bank Komersial Naga Emas. Operasi ini akan dilakukan atas nama Bank Komersial Naga Emas. Bank Komersial Wanfa dan Bank Komersial Yongfu mengambil tindakan terhadap Bank Komersial Naga Emas, dan sekarang pembalasan Bank Komersial Naga Emas telah tiba. Jadi Anda akan memimpin tim. Operasi ini dapat dilakukan atas nama Bank Komersial Naga Emas. Ye Tianfei berkata kepada ulat sutra naga bertanduk emas. Baiklah.
Ayo pergi. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, ulat sutra naga bertanduk emas melambaikan tangannya dan memimpin anak buahnya untuk meninggalkan cabang perusahaan perdagangan naga emas dan memasuki kekosongan kelompok dunia Nandou. Ye Tianfei mengirim semua cabang bank komersial Yongfu dan bank komersial Wanfa yang diketahuinya ke lautan jiwa ulat sutra naga bertanduk emas. Ye Tianfei melahap jiwa 3 abadi sempurna penting dari perusahaan perdagangan Wanfa dan memperoleh semua ingatan mereka. Jadi dia tahu lokasi spesifik dari sebagian besar markas cabang perusahaan perdagangan Wanfa dan perusahaan perdagangan Yongfu. Kedua perusahaan dagang ini masing-masing memiliki cabang yang relatif rahasia di grup dunia Nandou. Ulat sutra naga bertanduk emas, kekuatanmu tampaknya telah meningkat pesat. Ye Tianfei tidak dapat menahan diri untuk bertanya setelah merasakan aura energi ulat sutra naga bertanduk emas. Tentu saja. Aku telah memurnikan dan menyerap lebih dari 30 kristal ilahi selama periode ini dan mencapai terobosan garis keturunan, jadi kekuatanku meningkat secara alami. Jika aku bertemu dengan dewa setengah dewa utama sekarang, aku bisa melawannya. Ulat sutra naga bertanduk emas menjawab dengan bangga. Kau adalah binatang purba dengan darah bangsawan. Akan aneh jika kekuatanmu tidak meningkat setelah memperoleh kristal energi tingkat tinggi seperti kristal ilahi. Kata Hun Lao sambil tersenyum. Hu Miao masih berlatih dalam pengasingan. Saat dia keluar, kekuatannya pasti akan meningkat. Hun Lao melanjutkan, Tuan Hun, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda tidak akan berlatih dalam pengasingan? Ye Tianfei bertanya kepada Tuan Hun. Saya juga telah memurnikan dan menyerap 30 atau 40 kristal ilahi selama periode ini, dan kekuatan saya telah meningkat secara signifikan. Jawab Hun Lao. Sebagai anggota klan pohon dunia kekacauan, Hun Lao mahir dalam energi spasial dan hukum spasial, dan dapat menahan auranya sendiri dengan sempurna, sehingga relatif sulit untuk merasakan kekuatan Hun Lao. Bahkan Ye Tianfei tidak mampu secara akurat merasakan kekuatan dan wilayah Hun Lao dalam banyak kasus. Tidak lama kemudian, ulat sutra naga bertanduk emas membawa anak buahnya ke salah satu dunia di kelompok dunia Nandou dan mendarat di depan pegunungan yang megah. Markas besar sebuah sekte keagamaan terletak di pegunungan ini. Sebenarnya, sekte ini merupakan cabang dari perusahaan dagang Wanfa. Bisnis utama perusahaan dagang Wanfa di grup dunia Nandou dijalankan oleh sekte ini. Duan Rong dari perusahaan dagang Wanfa sudah pernah ke sini berkali-kali sebelumnya. Setelah Ye Tianfei memperoleh ingatan Duan Rong, dia sangat mengenal situasi di sini. Serang mereka. Ulat sutra naga bertanduk emas itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melambaikan tangannya dan memimpin untuk menyerbu markas sekte di pegunungan. 5 dewa setengah dewa terangkat ke udara dan menyemburkan energi abadi yang kuat secara bersamaan, bagaikan 5 gunung suci, menghantam pegunungan, dengan asap dan debu mengepul serta bumi berguncang. Semua yang lain mengikuti dan bergegas maju. Termasuk Huang Sang, Hu Miao, dan klon vampir semuanya mengambil tindakan. Huang Sang telah memurnikan dan menyerap puluhan kristal ilahi belum lama ini, dan keterampilan kultivasi hantunya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun Huang Sang mengolah kekuatan hantu, kekuatan yin, dan kekuatan jiwa, kekuatan suci yang terkandung dalam kristal energi tingkat tinggi seperti kristal dewa dapat diubah menjadi energi dengan berbagai sifat melalui berbagai latihan, sehingga kristal dewa sangat bermanfaat bagi Huang Sang. Huang Sang bergerak sangat cepat dan berteleportasi ke atas markas sekte dalam sekejap mata. Badannya yang hitam berkilau bagaikan jurang hitam pekat yang menelan semua cahaya di sekitarnya, membuat dunia meredup dalam sekejap. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan kabut hantu yang sangat tebal itu pun menyebar dengan cepat. Di dalam kabut hantu itu, banyak sekali hantu jahat dan jiwa-jiwa yang dizalimi mengeluarkan lolongan-lolongan yang menyedihkan, mengubah seluruh dunia menjadi wilayah hantu. Ribuan dan ribuan hantu jahat dan jiwa yang dizalimi berkeliaran dan melolong saat mereka menyerbu markas besar sekte tersebut, membunuh siapa saja yang mereka lihat. Hu Miao juga memurnikan dan menyerap puluhan kristal ilahi beberapa waktu lalu, dan garis keturunannya mengalami terobosan, sehingga kekuatan ilusi yang dia keluarkan sekarang menjadi lebih kuat. Badannya seksi, dan memancarkan pesona feminin yang memateikan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia melangkah ke markas sekte selangkah demi selangkah dengan langkah-langkah yang mempesona. Kemanapun dia pergi, ilusi muncul satu demi satu di sekelilingnya, berdesakan rapat.
Siapapun di markas besar sekte yang didekati oleh Hu Miao akan segera ditarik ke dalam berbagai ilusi ini dan tidak dapat melepaskan diri. Ulat sutra naga bertanduk emas itu kemudian berubah menjadi cahaya keemasan, bergerak dengan kecepatan yang mengerikan. Cahaya keemasan ini bergerak maju mundur dengan cepat di markas besar sekte tersebut. Siapapun yang terkena langsung oleh ulat sutra naga bertanduk emas itu akan langsung meledak menjadi bola kabut darah, lalu menghilang bersama angin. Baru saja ketika semua orang menyerbu ke markas besar sekte, beberapa formasi pelindung bangkit pada saat yang sama, tetapi mereka dihancurkan berkeping-keping oleh ulat sutra naga bertanduk emas sebelum bisa memberikan efek. Klan ulat sutra naga bertanduk emas dapat dengan bebas masuk dan keluar dari berbagai ruang dan formasi, dan dengan kekuatan fisik mereka yang mengerikan, mereka pandai menggunakan kekuatan untuk menghancurkan formasi. Setelah melihat kelemahan dalam formasi, mereka dapat menghancurkan formasi hanya dengan menyerbu ke dalamnya. Ye Tianfei melihatnya dan menemukan bahwa Huang Sang, Hu Miao, dan ulat sutra naga bertanduk emas semuanya telah meningkat pesat kekuatannya. Diperkirakan bahwa kekuatan tempur mereka sudah setara dengan tingkat dewa setengah dewa. Tidak buruk, Ye Tianfei mengangguk. Ye Tianfei menggunakan energi jiwanya untuk merasakan markas besar sekte ini dan menemukan bahwa yang terkuat hanyalah seorang dewa setengah dewa. Dengan kekuatan seperti itu, dia tidak perlu melakukan apapun sendiri. Karena perbedaan kekuatan yang sangat besar antara kedua belah pihak, markas besar sekte ini hancur total hanya dalam beberapa saat. Siapa kamu? Ini adalah cabang perusahaan perdagangan Wanfa. Apakah kamu berencana untuk berperang dengan kami? Seorang lelaki tua dikepung oleh 5 dewa di bawah Ye Tianfei, dan dia meraung kaget dan marah. Kami akan membunuh orang-orang dari perusahaan dagang Wanfamu. Pergilah ke neraka. Gan Changfeng dan 5 master setengah dewa lainnya bergegas maju dan dengan cepat membunuh setengah dewa junior dari perusahaan dagang Wanfa, mengakhiri pertempuran. Panennya luar biasa. Setelah pertempuran, semua orang mulai menjarah harta benda, dan akhirnya mengambil semua barang berharga di markas sekte. Ulat sutra naga bertanduk emas mendatangi Ye Tianfei dan berkata dengan penuh semangat. Perusahaan dagang Wanfa adalah perusahaan dagang lama yang sudah lama berdiri. Setiap cabangnya sudah beroperasi dalam waktu yang relatif lama, jadi pasti sudah mengumpulkan banyak kekayaan. Ini wajar saja. Akan aneh jika perusahaan dagang lama seperti itu tidak punya uang, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Ayo kita pergi ke cabang bank komersial Yongfu di kelompok dunia Nandou. Ulat sutra naga bertanduk emas melambaikan tangannya dan memimpin semua orang untuk bergegas ke lokasi cabang bank komersial Yongfu di kelompok dunia Nandou. Kekuatan keseluruhan cabang bank komersial Yongfu di kelompok dunia Nandou serupa dengan cabang bank komersial Wanfa yang baru saja dihancurkan, dan hanya ada satu dewa setengah junior yang ditempatkan di sana. Kekuatan seperti itu tentu mustahil untuk dilawan, jadi ketika ulat sutra naga bertanduk emas membawa anak buahnya ke cabang bank komersial Yongfu, mereka menghancurkannya dalam waktu singkat, dan tidak ada seorang pun yang dapat kabur. Semua kekayaan cabang bank komersial Yongfu jatuh ke tangan Ye Tianfei. Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo manfaatkan waktu dan lanjutkan aksi kita. Ulat sutra naga bertanduk emas berkata kepada Ye Tianfei. Pada saat berikutnya, Ye Tianfei dan ulat sutra naga bertanduk emas memimpin pasukannya untuk menyerang 2 markas cabang perusahaan dagang di seluruh laut kekosongan kekacauan. Meskipun kedua perusahaan dagang ini sudah tua, memiliki sejarah panjang, dan memiliki kekuatan keseluruhan yang baik, yang terkuat di setiap cabang hanyalah seorang dewa setengah dewa tingkat menengah. Sebagian besar kantor cabang bahkan hanya dikelola oleh para master tingkat dewa surgawi yang sempurna. Dengan kekuatan seperti itu, mereka tentu saja tidak berdaya untuk melawan Ye Tianfei dan ulat sutra naga bertanduk emas. Ye Tianfei dan ulat sutra naga bertanduk emas memimpin pasukan mereka bagaikan angin musim gugur yang menyapu dedaunan yang berguguran, dan menghancurkan satu demi satu cabang perusahaan dagang di laut kekosongan kekacauan dengan kecepatan yang mencengangkan. Setiap cabang dari kedua perusahaan dagang ini telah beroperasi dalam waktu yang sangat lama dan telah mengumpulkan kekayaan yang sangat besar. Sekarang semua properti dari cabang-cabang ini telah dirampok oleh Ye Tianfei. Begitu saja, Ye Tianfei dan ulat sutra naga bertanduk emas memimpin anak buahnya untuk menghancurkan hampir 50 markas cabang kedua perusahaan dagang itu sekaligus. Faktanya,
Ye Tianfei tidak perlu mengambil tindakan sendiri, dia hanya perlu mendukungnya dari belakang. Kemudian, Ye Tianfei hanya tinggal di menara hantu untuk berlatih, dan membiarkan ulat sutra naga bertanduk emas mengambil alih tindakan. Jika ia bertemu dengan dewa setengah dewa tingkat menengah yang lebih sulit, Ye Tianfei akan mengambil tindakan untuk membunuh musuh. Hahaha, tindakan ini sangat memuaskan. Sekarang orang-orang dari kedua perusahaan dagang itu tahu konsekuensi memprovokasi perusahaan dagang naga emas kita. Setelah menghancurkan cabang lain bank komersial Yongfu, ulat sutra naga bertanduk emas merasa sangat segar dan tertawa terbahak-bahak. Kita telah menghancurkan begitu banyak cabang dari kedua perusahaan dagang ini. Markas besar mereka pasti telah menerima berita itu dan akan segera mengirim para ahli untuk menyelidiki dan membalas dendam. Kata Ye Tianfei kepada ulat sutra naga bertanduk emas. Bagus sekali. Apakah kamu tidak menunggu tuan-tuan dari kedua perusahaan dagang ini? Jawab ulat sutra naga bertanduk emas. Ya, aku menunggu mereka. Jika kita tidak menakut-nakuti mereka, mereka akan terus mengincar bank komersial Jinlong. Jika bank komersial Jinlong ingin terus beroperasi, mereka harus memberi mereka pelajaran. Ye Tianfei mengangguk. Pada saat berikutnya, Ye Tianfei dan ulat sutra naga bertanduk emas terus memimpin orang-orang untuk berhadapan dengan markas cabang kedua perusahaan dagang tersebut, dan menghancurkan lebih dari selusin markas cabang kedua perusahaan dagang tersebut dalam satu tarikan napas. Karena Ye Tianfei sudah familiar dengan lokasi dan kondisi cabang kedua perusahaan dagang tersebut, dan dia bertindak sangat cepat, menggunakan kartu teleportasi ruang angkasa untuk berteleportasi terus-menerus. Setelah menghancurkan satu cabang, dia tidak akan butuh waktu lama untuk mencapai cabang berikutnya. Itulah sebabnya dia mampu menghancurkan begitu banyak cabang dari kedua perusahaan dagang tersebut dalam waktu singkat. Pada saat ini, berita bahwa begitu banyak cabang dari kedua perusahaan dagang tersebut telah hancur, akhirnya sampai ke kantor pusat kedua perusahaan dagang tersebut. Tugas utama kedua bisnis selama periode ini adalah melacak sosok-sosok misterius yang mencuri harta karun peninggalan leluhur mereka, termasuk Duan Rong, seorang pemuda aneh, dan sebatang pohon. Jadi ketika satu demi satu cabang hancur dengan cepat, manajemen puncak kedua perusahaan dagang tersebut gagal menerima berita dan merespons dengan cepat. Apa? Banyak sekali cabang perusahaan dagang Wanfa kita yang hancur. Siapa yang melakukannya? Setelah menerima berita itu, para petinggi perusahaan dagang Wanfa terkejut dan marah, dan mereka sangat marah. Kepala bank bahkan berteriak di tempat. Perusahaan dagang Wanfa telah beroperasi di laut kekosongan kekacauan untuk waktu yang sangat lama. Kantor-kantor cabang tersebut satu demi satu sebenarnya adalah fondasi perusahaan dagang Wanfa. Sebagai perusahaan dagang, menghasilkan uang adalah bisnis intinya, dan bisnis hanya dapat dijalankan oleh kantor-kantor cabang di seluruh laut kekosongan kekacauan, bukan hanya oleh kantor pusat. Sekarang, ketika markas cabang itu hancur, itu sama saja dengan menghancurkan fondasi perusahaan perdagangan Wanfa. Kirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini segera dan temukan pembunuh di balik layar. Kami tidak akan berhenti sampai dia mati. Teriak kepala bank. Tak lama kemudian, sejumlah besar master dan orang-orang keluar dari kantor pusat perusahaan dagang Wanfa dan menuju ke berbagai arah. Sebagian besar eksekutif senior dan sebagian besar orang-orang perusahaan dagang Wanfa mulai bertindak. Pada saat yang sama, raungan kemarahan terdengar di kantor pusat Bank Komersial Yongfu, dan manajemen puncak Bank Komersial Yongfu secara kolektif berada dalam keadaan marah. Atas perintah pimpinan bank, sejumlah besar petinggi dan anak buah Bank Komersial Yongfu bergegas keluar dari kantor pusat dan mulai menyelidiki alasan mengapa begitu banyak cabang dihancurkan dan siapa pembunuh di baliknya. Kita harus membalas dendam. Musuh ingin menghancurkan Bank Komersial Yongfu kita sepenuhnya. Ini adalah kebencian mendalam yang tidak akan pernah berakhir. Tidak peduli siapa lawannya, Bank Komersial Yongfu kita akan bertarung sampai mati. Teriakan marah kepala Bank Komersial Yongfu bergema di kantor pusat Bank Komersial Yongfu seperti guntur. Laporkan kepada kepala sekolah. Dilihat dari petunjuk yang tertinggal di lokasi cabang-cabang yang hancur itu, seharusnya orang-orang dari Bank Komersial Naga Emas yang melakukannya. Karena di setiap cabang yang hancur, ada ilusi naga emas yang melayang, yang merupakan simbol Bank Komersial Naga Emas.
Kepala Sekolah Bank Komersial Yongfu baru saja selesai berbicara ketika seorang pria parubaya yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi bergegas menghampirinya dan melapor. Apakah itu dilakukan oleh orang-orang dari Golden Dragon Commercial Bank? Bagaimana ini mungkin? Beberapa markas cabang kita yang hancur dijaga oleh para master setengah dewa. Master terkuat dari Golden Dragon Commercial Bank hanyalah makhluk surgawi yang sempurna. Bagaimana mungkin mereka menghancurkan markas cabang kita yang dijaga oleh para master setengah dewa? Apakah kalian sudah menyelidikinya dengan jelas? Kepala Yongfu Commercial Bank tidak dapat mempercayainya setelah mendengar laporan itu, karena dia telah mengirim orang untuk melakukan penyelidikan terperinci terhadap Golden Dragon Commercial Bank sejak lama, dan tahu bahwa yang terkuat di antara Golden Dragon Commercial Bank hanyalah makhluk surgawi yang sempurna, dan kekuatan keseluruhannya tidak sebanding dengan Yongfu Commercial Bank. Melaporkan kepada bos utama, saya telah mengirim orang untuk menyelidiki setiap cabang yang hancur. Memang ada logo Golden Dragon Trading Company yang tertinggal di cabang-cabang yang hancur itu, yang menunjukkan bahwa kecelakaan di cabang-cabang itu pasti terkait dengan Golden Dragon Trading Company. Pria parubaya itu berkata dengan tergesa-gesa. Aku tidak pernah menyangka bahwa Bank Komersial Naga Emas sangat tersembunyi. Ternyata aku salah. Pimpinan Bank Komersial Yongfu memasang ekspresi jelek di wajahnya, dan matanya seperti menyemburkan api. Sekarang setelah kita tahu bahwa Bank Komersial Jinlong telah melakukan hal itu, akan mudah untuk mengatasinya. Kita akan pergi dan menyelesaikan masalah ini dengan Bank Komersial Jinlong. Tidak peduli seberapa kuat Bank Komersial Jinlong yang tersembunyi, bank komersial ini tidak memiliki peluang untuk tetap eksis. Kepala Bank Komersial Yongfu berkata sambil menggertakkan giginya. Tidak lama setelah itu, Bank Komersial Yongfu mengirim sejumlah besar orang dan meninggalkan kantor pusat dengan cara yang perkasa untuk membalas dendam pada Bank Komersial Jinlong. Pada saat yang sama, manajemen puncak perusahaan perdagangan Wanfa juga menerima laporan bahwa logo perusahaan perdagangan Jinlong ditinggalkan di setiap cabang yang hancur. Naga Emas. Jadi, Bank Komersial Naga Emas yang melakukannya. Kita harus menghancurkan Bank Komersial Naga Emas. Teriakan kepala sekolah menggetarkan kantor pusat Bank Komersial Wanfa. Semua orang ketakutan karena mereka belum pernah melihat kepala sekolah semarah itu. Namun, mereka juga memahami perasaan kepala sekolah. Penghancuran begitu banyak markas cabang sama saja dengan menghancurkan akar perusahaan perdagangan Wanfa. Jika semua kantor cabang hancur, bagaimana Wanfa Trading Company akan terus menjalankan bisnisnya di masa depan? Lebih baik bubar saja. Setelah pasukan dari dua perusahaan dagang utama ini diberangkatkan, semua pasukan afiliasi dari dua perusahaan dagang utama tersebut juga menerima perintah dan diberangkatkan. Sebagian pergi untuk melindungi markas cabang yang tersisa dari dua perusahaan dagang tersebut, dan sebagian lagi pergi untuk berurusan dengan perusahaan dagang Naga Emas. Ketika para majikan dan orang-orang dari dua perusahaan dagang besar keluar dalam kekuatan penuh, mereka segera menarik perhatian. Lagi pula, kedua perusahaan dagang ini adalah perusahaan dagang lama yang berdiri di laut kekosongan kekacauan. Mereka memiliki kekuatan keseluruhan yang baik, reputasi tertentu, dan berurusan dengan banyak kekuatan besar. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar kekuatan dan orang-orang di laut kekosongan kekacauan telah melakukan bisnis dengan kedua perusahaan dagang ini. Apa yang terjadi? Perusahaan dagang Wanfa dan perusahaan dagang Yongfu sama-sama telah mengirimkan pasukan besar. Dengan siapa mereka akan berhadapan? Saya mendengar bahwa sejumlah besar cabang dari kedua perusahaan dagang ini telah hancur baru-baru ini, dan kerugiannya sangat besar. Tampaknya kedua perusahaan dagang ini akan mengirimkan pasukan besar untuk membalas dendam. Keduanya adalah perusahaan dagang yang sudah lama berdiri, dan ada master setengah dewa yang sempurna di markas mereka. Kekuatan keseluruhannya sangat bagus, dan umumnya tidak ada yang ingin memprovokasi mereka. Sekarang seseorang telah menghancurkan begitu banyak cabang mereka. Siapa yang melakukannya? Apakah kedua perusahaan dagang ini menyinggung kekuatan yang kuat dan menakutkan, sehingga mereka menderita pukulan seperti itu? Dikatakan bahwa itu dilakukan oleh perusahaan dagang Jinlong. Saya menerima berita bahwa perusahaan dagang Wanfa dan perusahaan dagang Yongfu telah bergabung untuk berurusan dengan perusahaan dagang Jinlong dan ingin menghancurkan perusahaan dagang Jinlong. Sekarang mungkin perusahaan dagang Jinlong akan membalas pada gilirannya.
Bagaimana mungkin? Perusahaan dagang Jinlong hanyalah perusahaan dagang baru yang berdiri belum lama ini. Beraninya mereka mengambil tindakan terhadap perusahaan dagang Yongfu dan perusahaan dagang Wanfa, dua perusahaan dagang lama, pada saat yang bersamaan. Setelah aksi kedua perusahaan dagang itu menarik perhatian, mereka pun menimbulkan perbincangan di kalangan publik. Ketika pasukan kedua kekuatan keluar dengan kekuatan penuh, Ye Tianfei dan ulat sutra naga bertanduk emas memimpin orang untuk menghancurkan beberapa pangkalan cabang kedua perusahaan dagang selama periode waktu ini. Benar sekali, kedua perusahaan dagang ini memang sudah lama berdiri. Kekayaan yang terkumpul di masing-masing cabang cukup banyak. Kita sudah menghancurkan begitu banyak kantor cabang, dan kekayaan yang kita peroleh selama ini jika dijumlahkan cukup banyak. Ulat sutra naga bertanduk emas merasa sangat senang selama ini. Kekesalan karena dikejar-kejar orang dari kedua perusahaan dagang dan harus kabur kemana-mana akhirnya terlampiaskan. Laporkan kepada Tuan Ye, kami baru saja menerima berita bahwa perusahaan dagang Wanfa dan perusahaan dagang Yongfu telah mengirim sejumlah besar pasukan untuk menghadapi perusahaan dagang Jinlong. Seorang pria tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa untuk melapor. Biarkan mereka datang. Aku menunggu mereka. Ye Tianfei mensibir. Pergi dan selidiki segera. Begitu kalian menemukan keberadaan dua orang dari perusahaan dagang itu, segera laporkan. Kata Ye Tianfei ringan. Ya, jawab lelaki itu dengan keras, lalu berbalik untuk menanyakan berita itu. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei menerima laporan lain bahwa sekelompok orang dari perusahaan perdagangan Wanfa telah ditemukan. Pasukan perusahaan perdagangan Wanfa sedang bersiap untuk berhadapan dengan cabang perusahaan perdagangan Jinlong. Banyak cabang perusahaan perdagangan naga emas telah dihancurkan oleh dua perusahaan perdagangan lainnya sebelumnya, tetapi masih banyak cabang yang bertahan. Ayo pergi dan temui orang-orang dari perusahaan perdagangan Wanfa, kata Ye Tianfei. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei tiba di sebuah kelompok dunia yang disebut Kelompok Dunia Seribu Bunga. Ada cabang perusahaan perdagangan naga emas di kelompok dunia ini, dan cabang ini masih beroperasi secara normal. Akan tetapi, kini cabang perusahaan dagang naga emas ini telah dikepung oleh pasukan besar perusahaan dagang Wanfa. Aku memberimu kesempatan sekarang. Beritahu kepala bank komersial naga emas untuk segera datang menemuiku. Kalau tidak, aku akan menghancurkan cabang bank komersial naga emas milikmu ini dan membunuh semua orang di dalamnya. Tidak seorang pun akan bisa kabur. Seorang dewa setengah dewa dari bank komersial Wanfa berdiri di depan tim dan berkata dengan keras. Gemuruh. Saat dewa setengah menengah ini berbicara, dia melepaskan sejumlah besar energi abadi untuk menekan cabang bank komersial naga emas di depannya, dan seluruh ruang mulai bergetar. Biarkan aku membunuhnya. Orang ini pamer di depan wilayah perusahaan perdagangan naga emas kita. Dia pasti sudah bosan hidup. Di kejauhan, Ye Tianfei dan ulat sutra naga bertanduk emas telah tiba dan sedang menonton. Ulat sutra naga bertanduk emas berkata dengan marah. Biar aku saja. Ye Tianfei menghentikan ulat sutra naga bertanduk emas yang ingin menyerbu dan menyerang. Coba teknik pedang terbang tingkat dewa, pasti sangat kuat. Ye Tianfei bergumam dalam hati. Dentang. Saat berikutnya, pedang panjang itu melesat keluar dan terbang melintasi langit. Setelah masa kehamilan, embrio pedang ini telah terbentuk dan menjadi pedang terbang. Ye Tianfei melihat pedang terbang itu bergulir ke depan dan merasakan niat membunuh yang kuat terpancar darinya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dalam hatinya. Kecepatan pedang terbang ini sangat mengerikan. Pedang itu menembus ruang begitu melesat keluar dan langsung muncul di depan dewa setengah dewa dari perusahaan perdagangan Wanfa. Kemudian pedang itu mengeluarkan cahaya terang dan menebas ke arah dewa setengah dewa. Siapa yang menyerangku? Prajurit setengah tingkat menengah itu terkejut ketika melihat pedang panjang dengan energi pedang tiba-tiba muncul di depannya. Dia mundur dengan cepat dan meraung. Namun, kecepatan pedang terbang itu jauh melampaui imajinasinya. Pedang itu langsung melesat ke dadanya dan mengenai dadanya. Dewa setengah dewa dari perusahaan dagang Wanfa menunjukkan ekspresi ngeri di wajahnya, dan dengan raungan, 5 atau 6 senjata sihir tingkat dewa setengah muncul dari badannya dalam upaya untuk melawan pedang terbang. Tetapi pedang terbang ini terbuat dari bahan tingkat dewa, dan senjata sihir tingkat setengah dewa ini sama sekali tidak cukup bagus. Dengan suara keras, pedang terbang itu,
yang menyeret serta energi pedang yang bergulir, mencekik dan langsung mencabik-cabik badan dewa setengah menengah itu, mengubahnya menjadi darah, daging, dan tulang di seluruh langit dan menyebarkannya kemana-mana. Apa yang terjadi? Di belakang dewa setengah dewa yang terbunuh itu berdiri sekelompok besar orang dari perusahaan perdagangan Wanfa. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua sedikit tercengang. Karena kejadiannya tiba-tiba, mereka sedikit kewalahan. Bunuh dia. Ye Tianfei berdiri di kejauhan dan mengarahkan tangannya. Setelah pedang terbang itu membunuh dewa setengah dewa menengah, pedang itu menebas ke arah dewa setengah dewa junior lainnya di sebelahnya. Demigod junior itu sangat ketakutan hingga ia berbalik dan lari, tetapi pedang terbang itu jauh lebih cepat darinya. Dengan hembusan, pedang itu menghancurkan kepalanya hingga berkeping-keping, meninggalkannya sebagai mayat tanpa kepala. Master setengah dewa lainnya terbunuh seketika. Dalam hitungan saat, 2 orang master setengah dewa meninggal seketika, dan semua orang dari perusahaan perdagangan Wanfa merasakan hawa dingin di hati mereka. Total ada 3 master dewa setengah dewa dalam kelompok orang-orang perusahaan perdagangan Wanfa ini. 2 di antaranya telah dibunuh oleh Ye Tianfei, hanya menyisakan 1 dewa setengah dewa junior. Dewa setengah muda ini tahu ada sesuatu yang salah, dan telah mengeluarkan slip giok komunikasi dan terus-menerus mengirimkan pesan. Pada saat yang sama, di kejauhan, banyak orang dari perusahaan perdagangan Wanfa diam-diam pergi dan berlari untuk mengirim surat bantuan. Siapa yang membunuh orang-orang perusahaan perdagangan Wanfa kita? Dewa setengah dewa junior yang tersisa berteriak dengan marah sambil mengirim pesan. Tentu saja itu orang-orang dari perusahaan perdagangan naga emas kita. Pada saat ini, ulat sutra naga bertanduk emas sudah muncul bersama anak buahnya dan berjalan dengan angkuh. Ketika ulat sutra naga bertanduk emas pertama kali mulai mendirikan bank komersial naga emas, ia telah berubah wujud menjadi seorang pemuda yang mengenakan jubah emas. Ini adalah gambaran ulat sutra naga bertanduk emas sebagai kepala bank komersial naga emas. Karena ulat sutra naga bertanduk emas ahli dalam seni rahasia ruang dan dapat menyembunyikan aura aslinya dengan ketat, bahkan seorang master dewa setengah akan kesulitan mengenali wujud aslinya. Ye Tianfei mengikuti di belakang ulat sutra naga bertanduk emas. Apakah kamu kepala perusahaan perdagangan naga emas? Dewa setengah dewa junior dari perusahaan perdagangan Wanfa kemudian menatap ulat sutra naga bertanduk emas. Ya, ini aku. Ulat sutra naga bertanduk emas berjalan di depan kelompok itu, dengan angkuh dan anggun, dan berkata dengan bangga. Apakah markas cabang perusahaan perdagangan Wanfa kita dihancurkan oleh perusahaan perdagangan Jinlongmu? Tanya dewa setengah baya dari perusahaan perdagangan Wanfa dengan marah. Hahaha. Ya, lebih tepatnya, akulah yang memimpin orang-orang untuk membunuh mereka. Sekarang kau tahu bahwa perusahaan perdagangan naga emas kita tidak mudah untuk diganggu. Tapi tidak ada gunanya menyesal, jadi bersiaplah untuk membayar harganya. Ulat sutra naga bertanduk emas tertawa terbahak-bahak, lalu berbicara. Apakah pemilik pedang terbang tadi juga dari perusahaan perdagangan naga emasmu? Tanya dewa setengah baya dari perusahaan perdagangan Wanfa lagi. Pedang terbang itu membunuh 2 dewa setengah baya dari perusahaan perdagangan Wanfa berturut-turut. Kekuatannya terlalu mengerikan. Sementara dewa setengah muda ini berbicara, energi jiwanya dengan waspada merasakan ruang di sekitarnya, siap berjaga terhadap pedang terbang yang muncul lagi untuk menyerangnya kapan saja. Tentu saja, itu hanya pedang terbang kecil. Kami di Golden Dragon Trading Company punya banyak sekali. Bersiaplah untuk mati. Ulat sutra naga bertanduk emas itu melambaikan tangannya dan berkata dengan keras. Serahkan orang terakhir ini padaku. Kata ulat sutra naga bertanduk emas kepada Ye Tianfei, lalu berubah menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan dan bergegas menuju dewa setengah junior. Ulat sutra naga bertanduk emas tidak hanya pandai dalam energi spasial, tetapi juga memiliki kekuatan yang mengerikan. Ia seperti bola meriam emas, yang menghancurkan ruang di depan dewa setengah dewa junior menjadi berkeping-keping dengan keras. Bagaimana ini mungkin? Bukankah kau makhluk surgawi? Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu? Sang dewa muda merasakan kekuatan mengerikan yang dikeluarkan oleh ulat sutra naga bertanduk emas dan berteriak ketakutan dengan wajah pucat. Apa pedulimu, aku ini makhluk abadi. Mudah bagiku untuk membunuhmu. Ulat sutra naga bertanduk emas itu meraung dan menyerang secara langsung.
Setiap gerakan dan setiap jurus membawa kekuatan yang tak tertandingi. Terlebih lagi, gerakan ulat sutra naga bertanduk emas itu mengandung hukum spasial yang sangat canggih, yang tampaknya terintegrasi dengan ruang ini. Seluruh ruang bergetar bersama dengan gerakannya, dengan rasa ritme yang penuh, dan gerakannya tampak sangat misterius. Energi luar angkasa yang besar mengalir dari segala arah, menekan Dewa Setengah Junior. Bunuh mereka semua. Ye Tianfei sekilas tahu bahwa ulat sutra naga bertanduk emas seharusnya tidak memiliki masalah dalam melawan Dewa Setengah Dewa Junior dari perusahaan perdagangan Wanfa. Dia melambaikan tangannya dan berbicara. 5 Dewa Setengah Dewa Gan Changfeng segera memimpin pasukan mereka maju, dan dalam waktu singkat, mereka membunuh lebih dari separuh pasukan perusahaan perdagangan Wanfa. Salam kepada bos utama. Salam kepada Tuan Muda Ye. Seorang lelaki tua bergegas keluar dari cabang perusahaan perdagangan naga emas yang terkepung bersama orang-orang dari cabang tersebut. Pertama-tama ia memberi hormat kepada ulat sutra naga bertanduk emas, dan setelah menemukan Ye Tianfei, ia memberi hormat lagi kepada Ye Tianfei. Orang tua ini adalah makhluk surgawi yang sempurna. Sebelumnya, Ye Tianfei mengirim sejumlah besar makhluk surgawi untuk mengikuti ulat sutra naga bertanduk emas untuk mendirikan perusahaan perdagangan naga emas, dan lelaki tua ini adalah salah satunya. Orang-orang dari Bank Komersial Naga Emas, tolong jangan bersikap sombong lagi. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar di ruang dan waktu yang jauh. Lalu sekelompok orang datang berdatangan. Sekelompok orang lain dari perusahaan perdagangan Wanfa ada di sini. Kata Hun Lao kepada Ye Tianfei. Biarkan mereka datang. Orang-orang dari perusahaan perdagangan Wanfa pasti telah mengirim pesan kembali untuk meminta bantuan. Kita hanya perlu menunggu mereka, agar tidak membuang-buang waktu mencari mereka secara aktif. Ye Tianfei berkata dengan ringan. Datang dan selamatkan aku. Kepala perusahaan perdagangan naga emas ada di sini. Kemampuan tempurnya yang sebenarnya jauh melampaui wilayahnya. Dewa Setengah Dewa Junior dari perusahaan perdagangan Wanfa yang sedang bertarung dengan ulat sutra naga bertanduk emas sangat gembira ketika dia melihat orang-orang dari perusahaannya datang, dan dia langsung berteriak. Tidak seorang pun dapat menyelamatkanmu. Ulat sutra naga bertanduk emas itu tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, pertama-tama melakukan teknik rahasia ruang angkasa yang sangat canggih untuk menutup bagian ruang angkasa ini, lalu mengayunkan tinjunya, mengirimkan satu demi satu jejak tinju emas yang besar, seperti gunung suci emas, menghantam ke arah Dewa Setengah Junior dari perusahaan perdagangan Wanfa. Ternyata kau tidak berusaha sekuat tenagamu tadi. Teriak sang dewa muda ketakutan. Berhenti. Seseorang di kejauhan berteriak, lalu tombak perak menerobos udara, memancarkan cahaya tombak yang luar biasa, yang langsung mengubah ruang besar tempat ulat sutra naga bertanduk emas berada menjadi dunia perak. Cahaya tombak perak yang pekat saling terkait seperti jaring raksasa. Seorang dewa setengah dewa tingkat tinggi telah mengambil tindakan. Wajah Ye Tianfei menjadi gelap, mengetahui bahwa ulat sutra naga bertanduk emas jelas bukan tandingan dewa setengah tingkat tinggi saat ini. Cobalah telapak tangan surgawi yang didasarkan pada 6 hukum besar. Ye Tianfei menyerang dengan satu telapak tangan, dan sebuah telapak tangan besar muncul di langit. Setelah berlatih tinju Yin Yang, Ye Tianfei mulai memahami hukum Yin Yang. Tinju Dewa Yin yang merupakan warisan yang ditinggalkan oleh dewa. Hukum Yin Yang tingkat terendah yang terkandung di dalamnya adalah hukum Tao, jadi Ye Tianfei kini menguasai satu hukum Tao lagi. Gemuruh. Telapak tangan besar itu terus mengembang dan berguling ke depan. 6 hukum alam semesta yang berbeda berubah menjadi 6 rune yang berbeda, bersiul liar dan menghancurkan semua yang ada di depannya. Dengan bunyi dentang, telapak dao surgawi Ye Tianfei bertabrakan dengan tombak perak. Serangan dari kedua belah pihak terhenti sejenak, kemudian tombak perak itu berhasil dipukul mundur. Telapak dao surgawi yang Ye Tianfei pukul juga menjadi sedikit redup. Orang ini sungguh kuat, pikir Ye Tianfei dalam hati. Perusahaan dagang Wanfa memang merupakan perusahaan dagang kuno dengan sejarah panjang dan memiliki fondasi tertentu. Dewa setengah dewa senior perusahaan dagang Wanfa menunjukkan kemampuan tempur yang kuat segera setelah ia bergerak. Setelah Ye Tianfei menangkis tombak perak itu, ulat sutra naga bertanduk emas mengambil kesempatan itu untuk meninju dewa setengah junior itu hingga hancur berkeping-keping, dan membunuhnya di tempat. Bagaimana ini mungkin?
Ada seorang master di perusahaan perdagangan naga emas yang dapat menahan seranganku secara langsung. Di kejauhan, seorang pria tua jangkung menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Raungan. Perusahaan dagang naga emas, beraninya kau membunuh tetua perusahaan dagang Wanfa, kau mencari kematian. Melihat ulat sutra naga bertanduk emas membunuh dewa setengah dewa, raungan marah terdengar di perkemahan perusahaan dagang Wanfa. Tak lama kemudian datanglah sekelompok besar orang dan menghadang orang-orang dari perusahaan dagang naga emas. Dua orang tua berdiri di depan tim perusahaan perdagangan Wanfa. Keduanya adalah dewa tingkat tinggi, dan energi yang mereka pancarkan sangat kuat. Di belakang kedua lelaki tua itu berdiri 7 dewa setengah, beberapa dewa setengah utama dan beberapa dewa setengah menengah. Totalnya 9 master setengah dewa. Kali ini, perusahaan perdagangan Wanfa telah mengirimkan sejumlah besar ahli. Apakah Anda presiden perusahaan perdagangan naga emas? Orang tua yang baru saja mengambil tindakan itu menatap ulat sutra naga bertanduk emas dengan tatapan tajam dan mengintimidasi dan bertanya perlahan. Sebuah tombak perak tergantung di atas kepalanya, memancarkan tanda-tanda perak yang menyilaukan. Ini adalah senjata sihir setengah dewa tingkat tinggi. Benar sekali. Aku adalah manajer umum bank komersial naga emas. Kata ulat sutra naga bertanduk emas itu dengan acuh tak acuh. Gan Changfeng dan 5 dewa setengah dewa lainnya berdiri berjajar di belakang ulat sutra naga bertanduk emas. Bagaimana denganmu? Nak, siapa kau? Kalau tidak salah, seharusnya kau yang menyerang tadi. Pandangan lelaki tua itu tiba-tiba beralih ke Ye Tianfei. Sebagai dewa setengah dewa tingkat tinggi, kemampuan persepsinya masih bagus. Ia merasakan bahwa orang yang menyerang tadi bukanlah ulat sutra naga bertanduk emas, tetapi Ye Tianfei yang berdiri di sampingnya. Ye Tianfei tampak dingin dan tidak menjawab. Seiring bertambahnya kekuatannya, Ye Tianfei sekarang memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi dewa setengah dewa tingkat tinggi. Ye Tianfei telah mengubah penampilannya dan sekarang menjadi pemuda biasa yang sama sekali tidak dikenalnya. Dia juga menggunakan planet kekuatan jiwa untuk menyamarkan dirinya sebagai badan jiwa yang tidak dikenalnya. Bahkan seorang guru setengah dewa tidak dapat mengenali penampilan asli Ye Tianfei. Kalau tidak, dengan reputasi Ye Tianfei di laut kekosongan kekacauan, dia pasti sudah dikenal sejak lama. Tentu saja dia adalah seorang master dari perusahaan perdagangan naga emas kita. Perusahaan perdagangan Wanfa-mu begitu berani sehingga kamu bahkan berani memprovokasi perusahaan perdagangan naga emas kita. Sekarang kamu tahu betapa kuatnya kita. Teriak ulat sutra naga bertanduk emas. Anak ini baru saja memblokir seranganku secara langsung. Dia sangat kuat. Selain itu, aku sama sekali tidak bisa melihatnya dan tidak bisa merasakan alam dan kekuatannya yang sebenarnya. Ini menunjukkan betapa luar biasanya dia. Aku menduga bahwa pria misterius yang tiba-tiba muncul di altar tempat jenazah leluhur kita terakhir kali disemayamkan kemungkinan besar adalah dia. Ya, aku juga berpikir anak ini sangat mencurigakan. Ayo kita tangkap dia dan interogasi dia. Kedua dewa setengah dewa senior dari perusahaan perdagangan Wanfa saling berkomunikasi. Kedua dewa setengah dewa tingkat tinggi telah mengunci aura Ye Tianfei dan siap menyerang kapan saja. Awalnya, Ye Tianfei, Hun Lao, dan Duan Rong bekerja sama untuk mengambil barang-barang yang disembunyikan oleh leluhur kedua perusahaan dagang itu di badan leluhur mereka. Semua orang dari kedua perusahaan dagang itu menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Jadi semua orang di kedua perusahaan dagang itu mengingat Duan Rong, Hun Lao dan Ye Tianfei. Tentu saja, Ye Tianfei telah mengubah penampilan dan aura jiwanya saat itu. Kekuatan kedua dewa setengah dewa tingkat tinggi ini pasti sangat bagus. Bisakah kalian mengatasinya? Kata Hun Lao kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Mari kita coba. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan mereka, aku yakin aku bisa mundur dengan aman. Jawab Ye Tianfei. Perusahaan naga emas tidak perlu terus ada. Ayo bertindak. Pada saat ini, salah satu lelaki tua berkata dengan dingin, lalu melambaikan tangannya. 7 master setengah dewa di belakangnya terbang ke udara pada saat yang sama dan bergegas menuju orang-orang dari perusahaan perdagangan naga emas. Di belakang ketujuh dewa setengah Mahtei itu, pasukan besar dari perusahaan perdagangan Wanfa menyerbu bagaikan air pasang. Dalam hal kuantitas, Wanfa Trading Company memiliki keunggulan absolut.
Di pihak perusahaan perdagangan naga emas, hanya ada 5 dewa setengah dewa yang dibawa oleh Ye Tianfei, bagian dari pasukan aliansi, dan orang-orang dari cabang perusahaan perdagangan naga emas. Tuan, pihak lain memiliki lebih banyak orang dan lebih banyak kekuatan. Haruskah kita bertarung? Hu Miao telah muncul di samping Ye Tianfei saat ini. Setelah melihat perbandingan jumlah antara kedua belah pihak, dia bertanya kepada Ye Tianfei. Teruslah bertarung, tidak ada yang perlu ditakutkan, kata Ye Tianfei ringan. Begitu dia selesai berbicara, Ye Tianfei melakukan teknik pedang terbang. Pedang terbang itu terangkat dari langit, menyeret ribuan sinar pedang yang cemerlang, sangat menyilaukan, dan langsung menyerbu ke dalam tim perusahaan perdagangan Wanfa. Pedang terbang yang ditempa dari bahan tingkat dewa memiliki kekuatan luar biasa, dan kecepatan serta energinya mengerikan. Pedang terbang itu menerjang orang-orang di perusahaan perdagangan Wanfa. Siapapun yang sedikit tersentuh oleh energi pedang dari pedang terbang itu langsung meledak dan berubah menjadi bola kabut darah. Teknik pedang terbang peninggalan para dewa memang luar biasa. Selain itu, aku baru berada di level pemula teknik pedang terbang ini, dan itu akan menjadi lebih kuat di masa depan. Ye Tianfei menatap pedang terbang yang mempesona dan mematikan itu, mengangguk, dan merasa sangat puas. Setelah Ye Tianfei menggabungkan klon jiwanya ke dalam embrio pedang, ia menggunakan garis keturunan aslinya, energi badan jiwa, energi pedang, dan energi mental untuk memelihara embrio pedang. Sekarang ia dapat menggunakannya untuk melawan musuh, tetapi ia hanya dapat dikatakan berada di tahap awal. Teknik pedang terbang ini sungguh luar biasa karena memiliki kekuatan mematikan bahkan pada level pemula. Bunuh mereka. Perusahaan perdagangan naga emas kita akan menunjukkan kekuatannya hari ini. Ulat sutra naga bertanduk emas itu sangat bersemangat. Dia melambaikan tangannya dan memimpin untuk menemui orang-orang dari perusahaan perdagangan Wanfa. Gan Changfeng dan 5 dewa setengah dewa lainnya, serta Huang Sang, Hu Miao, dan klon klan darah semuanya bergegas maju, dan pertempuran sengit pun dimulai. Nak, menyerahlah dengan patuh. 2 dewa setengah dewa tingkat tinggi telah mengunci Ye Tianfei, dan berjalan ke arahnya, 1 di sebelah kiri dan 1 di sebelah kanan. Kedua dewa setengah dewa tingkat tinggi melepaskan energi mereka untuk menekan Ye Tianfei. Energi yang dilepaskan kedua dewa setengah dewa tingkat tinggi itu tentu saja sangat kuat, melonjak dan membuat seluruh dunia mendidih. Menghadapi tekanan energi dari 2 dewa setengah tingkat tinggi, Ye Tianfei memiliki ekspresi tenang dan mata dingin. Nak, kemarilah. Salah satu dewa setengah dewa tingkat tinggi tiba-tiba bertindak. Ia berubah menjadi tangan energi raksasa, muncul di atas kepala Ye Tianfei, dan terus mengembang dan menghancurkan. Wah, apa kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat melawan perusahaan dagang Wanfa kami hanya dengan kemampuan kecilmu ini? Kata dewa setengah dewa tingkat tinggi lainnya dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, sebuah pagoda hitam melesat keluar dari lautan jiwanya, dan langsung melesat ke kepala Ye Tianfei, menabrak lautan jiwa Ye Tianfei. Ini adalah senjata sihir kekuatan jiwa yang khusus digunakan untuk berurusan dengan badan jiwa. Ada 2 dewa tingkat tinggi dari perusahaan perdagangan Wanfa, 1 menyerang badan Ye Tianfei, dan yang lainnya menyerang jiwa Ye Tianfei. Kedua serangan itu sangat mengerikan dan mematikan. Menghadapi serangan 2 dewa setengah tingkat tinggi, Ye Tianfei dengan tenang menggerakkan pikirannya, dan pedang jiwa muncul dari lautan jiwanya, bersiul menuju pagoda hitam. Pagoda hitam itu memancarkan energi jiwa yang luar biasa besar, yang amat sangat kuat, tetapi pedang jiwa juga merupakan senjata sihir jiwa yang sangat kuat, dan bila dipadukan dengan energi jiwa Ye Tianfei yang kuat, ia hanya lebih kuat dari pagoda hitam itu. Dengan suara berdenting, pedang jiwa itu menghalangi pagoda hitam. Pada saat yang sama, Ye Tianfei melepaskan 2 planet kekuatan jiwa untuk menyerang dewa setengah dewa tingkat tinggi yang mengorbankan pagoda hitam. Kedua planet kekuatan jiwa itu dipadatkan dari energi kekuatan jiwa dan hukum kekuatan jiwa. Kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada kebanyakan senjata sihir kekuatan jiwa. Mereka langsung menyerbu ke lautan jiwa dewa setengah dewa tingkat tinggi dan menyerang badan jiwanya. Apa ini? Dewa setengah dewa tingkat tinggi itu terkejut ketika melihat 2 planet besar tiba-tiba menyerbu ke lautan jiwanya. Pada saat yang sama, lebih dari 10 senjata sihir kekuatan jiwa muncul di lautan jiwanya untuk melindungi badan jiwanya.
Saat Ye Tianfei menggunakan planet kekuatan jiwa, dia juga menggunakan kunci kekuatan pikiran dan pedang pikiran tak kasat mata, yang bekerja pada badan dewa setengah dewa tingkat tinggi itu di waktu yang bersamaan. Belum lama ini, aku berlatih seni bela diri baru yang disebut lonceng setan hati. Aku tidak tahu seberapa kuatnya. Sekarang aku akan mencoba kekuatannya. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri. Seiring dengan meningkatnya level energi mentalnya, Ye Tianfei tidak lagi puas dengan hanya berlatih dua keterampilan energi mental. Belum lama ini, saat dia menyendiri, dia juga berlatih keterampilan energi mental yang disebut Heart Demon Bell. Seni bela diri ini secara khusus dirancang untuk mengganggu badan jiwa lawan yang menyerang. Karena energi mental tidak dapat dirasakan terlebih dahulu dan sangat sulit untuk dilawan, penggunaan lonceng setan hati untuk berhadapan dengan badan jiwa lawan seringkali membuat musuh tidak dapat mengatasinya, dan mereka hanya dapat menggunakan badan jiwanya untuk memblokirnya. Ye Tianfei menggunakan lonceng setan hati. Saat berikutnya, lonceng kuning berbentuk aneh muncul di lautan jiwa dewa tingkat tinggi. Dengan bunyi dentang, lonceng itu melepaskan gelombang suara bergulir yang menyebar ke badan jiwanya. Apa ini? Dewa setengah dewa tingkat tinggi itu berhadapan dengan serangan dari tiga seni bela diri, Soul Power Planet, Mind Power Lock, dan Invisible Heart Sword. Tiba-tiba, dia melihat lonceng kuning berbentuk aneh ini dan terkejut. Dapat dikatakan bahwa berbagai serangan Ye Tianfei membuatnya lengah dan membuatnya sangat malu. Saat Ye Tianfei menyerang dewa setengah dewa tingkat tinggi ini, dia juga mengambil tindakan untuk menghadapi dewa setengah dewa tingkat tinggi lainnya. Ye Tianfei mengulurkan tangannya dan memukul ke atas kepalanya, melepaskan telapak dao surgawi yang berisi 6 prinsip besar. Telapak tangan yang besar berdesing ke atas, dan 6 hukum besar berubah menjadi rantai hukum yang padat, muncul di telapak tangan, lalu berubah menjadi berbagai pemandangan yang berbeda, termasuk matahari, bulan, bintang, gunung, sungai, bumi, bunga, pohon, dan makhluk dari berbagai ras. Semua pemandangan yang berbeda itu saling terkait, aneh dan luar biasa. Duar. Serangan dari kedua belah pihak bertabrakan dengan keras. Tangan energi raksasa yang digunakan dewa setengah dewa tingkat tinggi untuk menyerang Ye Tianfei langsung hancur. Bagaimana ini mungkin? Kedua dewa tingkat tinggi itu sangat terkejut. Ye Tianfei tidak mundur selangkah pun dalam menghadapi serangan gabungan mereka. Datang lagi. Ye Tianfei melangkah maju dan meninju ke depan. Gemuruh. Kekuatan tinju yang melonjak bergulir ke depan. Saat tinju Ye Tianfei bergulir ke depan, ruang di depan segera mengalami perubahan aneh. Satu sisi menjadi malam yang gelap gulita, dan sisi lainnya adalah matahari yang menyala-nyala dengan langit yang cerah. Pada saat yang sama, pola yin yang hitam dan putih perlahan muncul dari belakang Ye Tianfei, lalu berputar cepat, membelah langit dan bumi. Dua pemandangan yang berbeda, dua konsepsi artistik yang berbeda, mengejutkan dua dewa tingkat tinggi. Ini tampaknya adalah hukum yin dan yang. Kedua dewa senior itu mundur selangkah, dan salah satu dari mereka berkata dengan suara terkejut. Kedua dewa setengah dewa tingkat tinggi itu tidak berani melawan balik terhadap tinju yin yang milik Ye Tianfei. Sebaliknya, mereka memanggil beberapa senjata sihir tingkat dewa setengah dewa tingkat tinggi dan mengaktifkannya bersama-sama untuk menyerang tinju milik Ye Tianfei. Dang dang dang. Kemanapun tinju Ye Tianfei bergerak, dia berhasil merobohkan satu demi satu senjata sihir setengah dewa tingkat tinggi. Badan Ye Tianfei telah mengintegrasikan sejumlah besar senjata sihir setengah dewa, dan dia bahkan memiliki senjata sihir setengah dewa yang sempurna. Bagaimana dia bisa menganggap serius senjata sihir setengah dewa tingkat tinggi ini? Nak, apakah menurutmu kami takut padamu? Menghadapi serangan aktif Ye Tianfei, kedua dewa setengah dewa tingkat tinggi itu sangat marah. Dewa setengah dewa tingkat tinggi yang badan jiwanya diserang oleh Ye Tianfei mengerahkan semua energi jiwa di lautan jiwanya, serta lebih dari 10 senjata sihir kekuatan jiwa, dan akhirnya berhasil memblokir berbagai serangan Ye Tianfei pada badan jiwanya. Namun, dia tampak sangat malu, wajahnya mulai memucat, dan dia terkejut dan marah, dan meraung. Dengan bunyi dentang, tombak perak itu terus membesar dan menyerang Ye Tianfei. Tombak perak ini memancarkan cahaya perak pekat. Cahaya perak ini memiliki energi khusus dan saling terkait untuk membentuk medan magnet. Kekuatan medan magnet ini sangat mengerikan.
Segala sesuatu di dalam medan magnet ini, termasuk ruang, waktu, energi, hukum, dan lainnya, dikendalikan. Ye Tianfei merasakan medan magnet yang dibentuk oleh tombak perak itu dan sedikit terkejut. Dia menggunakan metode 10.000 pedang kembali menjadi satu dan menebas lebih dari 10 balok pedang tebal berturut-turut, bertabrakan dengan medan magnet. Dang, dang, dang. Satu demi satu suara keras terus terdengar, dan semua sinar pedang yang Ye Tianfei tebaskan dihancurkan oleh medan magnet perak. Namun, setelah medan magnet perak ini menghancurkan selusin sinar pedang tebal yang dilepaskan oleh Ye Tianfei, lebih dari setengah energinya tampaknya terkuras, dan mulai bergetar dan menjadi tidak stabil. Selama kurun waktu ini, Ye Tianfei telah memahami metode menyatukan semua pedang menjadi satu. Keterampilan pedangnya terus meningkat, dan kekuatan keterampilan pedang yang ia tunjukkan sekarang secara alami lebih kuat. Hancurkan untukku. Ye Tianfei sekali lagi menggunakan tinju yin yang, dan pemandangan aneh segera muncul di ruang di depannya. Di satu sisi, ada api yang mengepul yang berubah menjadi lautan api yang luas, dan di sisi lain adalah dunia es dan salju. Bermil-mil membeku, dan potiongan-potiongan es hitam memancarkan udara dingin. Tinju Ye Tianfei terus mengembang, mendorong dua penglihatan yang berbeda ke depan. Dengan suara keras, tinju Ye Tianfei bertabrakan dengan tombak perak itu, menyebabkan tombak perak itu tertekuk ke belakang di tempat. Ayo serang bersama. Kedua dewa senior dari perusahaan perdagangan Wanfa tampak sangat jelek. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan bocah aneh yang tidak diketahui asal-usulnya ini begitu mengerikan. Bertarung melawan dua dewa setengah tingkat tinggi ini di waktu yang sama, dia benar-benar menang dan mengalahkan mereka berdua dengan sangat telak hingga membuat mereka merasa sangat dirugikan. Wah, meskipun kekuatanmu memang sangat bagus, kau tetap akan mati hari ini. Salah satu dewa setengah dewa senior mengambil inisiatif untuk menyerang. Ia meraung, dan 12 pilar besi hitam tiba-tiba keluar dari badannya. Kedua belas pilar besi hitam ini digabungkan bersama dalam posisi tertentu. Aura pembunuh membumbung tinggi ke langit. Begitu mereka muncul, mereka menyegel sebidang ruang. Kedua belas pilar besi hitam itu bergerak cepat pada saat yang sama, berguling ke arah Ye Tianfei. Hati-hati, pilar besi hitam ini memiliki energi yang mengerikan untuk menyegel ruang. Aku tidak tahu seberapa hebat senjata sihir itu. Hun Lao tiba-tiba berbicara untuk mengingatkan Ye Tianfei. Hun Lao pandai dalam energi spasial, dan senjata sihir spasial yang bahkan ia takuti menunjukkan betapa mengerikannya 12 pilar besi hitam ini. Energi jiwa Ye Tianfei merasakan 12 pilar besi hitam dan menemukan bahwa 12 pilar besi ini membentuk formasi anti-udara yang sangat canggih, menyegel dan mengisolasi area ruang, seolah-olah membentuk ruang kecil. Ye Tianfei melihat 12 sosok hitam muncul di ruang yang dibentuk oleh 12 pilar besi hitam. Setiap sosok hitam sangat tinggi dan tegak, memegang senjata yang berbeda di tangan mereka dan memancarkan aura pembunuh yang kuat. Saya merasa bahwa kedua belas pilar besi hitam ini pasti terbuat dari bahan yang sangat berharga, dan setiap pilar besi diukir dengan sejumlah besar rune terlarang yang canggih. Rune terlarang ini sangat canggih, dan bahkan saya mungkin tidak berani menerobosnya. Berhati-hatilah. Ulat sutra naga bertanduk emas mengingatkan. Kalau begitu aku tidak akan menghadapimu secara langsung. Ye Tianfei mundur selangkah. Fakta bahwa kedua belas pilar besi hitam itu dapat membuat Hun Lao dan ulat sutra naga bertanduk emas merasa takut menunjukkan bahwa kekuatan mereka pastilah sangat mengerikan. Gemuruh. 12 pilar besi hitam membentuk formasi aneh dan berguling ke arah Ye Tianfei, membuat ruang mendidih. Nak, bersiaplah untuk mati. Seorang dewa setengah dewa tingkat tinggi lainnya juga melancarkan serangan ganas saat ini. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan tombak perak itu terbelah menjadi 9 bagian, lalu berubah menjadi 9 naga perak, meraung dan membubung di langit, dan menerkam ke arah Ye Tianfei. 9 naga perak itu mengeluarkan cahaya perak pekat, yang terjalin menjadi 9 medan magnet. Setelah menggunakan 9 naga perak untuk memadatkan 9 medan magnet, wajah setengah dewa tingkat tinggi itu mulai pucat. Terlalu melelahkan baginya untuk melakukan teknik rahasia semacam ini. Serangan kedua dewa setengah dewa tingkat tinggi berdatangan, mengguncang langit. Demi menghadapi Ye Tianfei, kedua dewa setengah dewa tingkat tinggi itu berusaha sekuat tenaga,
menggunakan jurus pamungkas mereka yang sesungguhnya, bahkan tak peduli dengan biayanya dan tak takut menghabiskan banyak energi. Menghadapi serangan dahsyat dari dua dewa setengah dewa tingkat tinggi, Ye Tianfei tidak memilih untuk bertarung langsung. Ye Tianfei melangkah mundur, lalu tiba-tiba tiga Ye Tianfei yang berbeda muncul dan mundur ke tiga arah yang berbeda. Aura dan badan asli ketiga Ye Tianfei ini persis sama, membuatnya mustahil untuk membedakan yang mana merupakan badan asli. Ini adalah teknik pemisahan bayangan tak terbatas yang dipraktikkan Ye Tianfei belum lama ini. Kedua dewa setengah dewa tingkat tinggi sedikit tercengang ketika mereka melihat ketiga Ye Tianfei yang identik ini, dan mereka tidak tahu siapa yang harus diserang. Bunuh mereka semua. Kedua dewa setengah dewa tingkat tinggi itu ragu-ragu sejenak, lalu salah satu dari mereka berteriak keras. Gemuruh. Serangan dahsyat yang dilancarkan oleh dua dewa setengah dewa tingkat tinggi itu menyapu dan langsung menghancurkan ketiga Ye Tianfei hingga berkeping-keping. Terutama 12 pilar besi hitam melesat dan menghancurkan segalanya. Serangan dua dewa setengah dewa tingkat tinggi menghancurkan tiga lokasi tempat Ye Tianfei berada, dan tiga lubang hitam besar muncul, dengan fragmen waktu dan ruang yang tak berujung melonjak liar. Hebat sekali. Kedua dewa setengah dewa tingkat tinggi itu sangat gembira. Namun, pada saat berikutnya, ekspresi mereka berubah pada saat yang sama. Karena mereka merasakan napas Ye Tianfei lagi, tepat di belakang mereka. Pergilah ke neraka. Ye Tianfei meraung, dan pada saat yang sama menggunakan pedang jiwa, kunci pikiran, pedang hati tak terlihat, lonceng setan hati, dan planet kekuatan jiwa, semuanya terkonsentrasi untuk menyerang salah satu dewa setengah tingkat tinggi. Di bawah pengaruh berbagai serangan Ye Tianfei, dewa setengah dewa tingkat tinggi ini mendapati dirinya seolah-olah terjebak dalam rawa, dan gerakannya mulai melambat. Jiwanya merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terutama saat menghadapi pedang hati tak kasat mata dan jam iblis hati, kedua serangan energi mental ini membuatnya tidak tahu bagaimana cara bertahan secara efektif. Lonceng setan hati terus berdering di lautan jiwanya. Satu demi satu, gelombang suara besar menyelimuti badan jiwanya sekaligus, menyerang badan jiwanya terus-menerus. Ini tampaknya merupakan serangan energi mental. Apa yang terjadi? Mungkinkah ini senjata ajaib energi mental? Dewa setengah dewa tingkat tinggi itu terkejut dan marah. Energi mental adalah energi yang relatif sulit untuk mulai dipraktikkan. Senjata ajaib energi mental bahkan lebih langka, karena untuk menyempurnakan senjata ajaib energi mental, seseorang harus mahir dalam energi mental, dan di era ini, sangat sedikit orang di dunia yang mahir dalam energi mental. Hanya di gerbang jantung kuno terdapat sekelompok orang yang menghususkan diri dalam mengolah energi mental. Jika orang biasa berhadapan dengan senjata ajaib yang menggunakan energi mental, mereka hanya bisa membiarkan diri mereka diserang. Tidak ada solusi sama sekali. Jadi ketika dewa setengah dewa tingkat tinggi ini mengira bahwa lonceng berbentuk aneh di lautan jiwanya adalah senjata sihir kekuatan jiwa, dia begitu ketakutan hingga wajahnya langsung pucat pasi. Gemuruh. Tepat ketika dewa setengah dewa tingkat tinggi ini ditekan oleh berbagai teknik rahasia yang dilakukan oleh Ye Tianfei melakukan teknik 10.000 pedang kembali menjadi satu dengan tangan kirinya dan tinju ilahi Yin yang dengan tangan kanannya. Kedua teknik dan teknik rahasia yang berbeda ini menyerang dewa setengah dewa tingkat tinggi ini pada saat yang bersamaan. Dewa setengah dewa tingkat tinggi ini menunjukkan ekspresi ngeri dan pada saat yang sama merasa sangat marah. Dia meraung keras dan energi di badannya mengalir deras. Tombak perak itu berubah menjadi naga perak raksasa dan menerkam ke arah Ye Tianfei. Pada saat yang sama, lebih dari 10 senjata sihir tingkat dewa tingkat tinggi keluar dari badannya dan diaktifkan pada saat yang sama, membombardir Ye Tianfei. Ye Tianfei tidak menghindar atau menghindar, melainkan melangkah maju. Dang, dang, dang. Beberapa senjata sihir setengah dewa tingkat tinggi menghantam badan Ye Tianfei, menimbulkan percikan api. Kemudian tinju Ye Tianfei mengenai bahu dewa setengah dewa tingkat tinggi ini, meledakkan separuh badannya di tempat. Dang dang dang. Tombak perak itu memblokir semua teknik 10.000 pedang Ye Tianfei menjadi satu, dan satu demi satu sinar pedang tebal hancur berkeping-keping. Ye Tianfei tidak mengalami kerusakan apapun dari tabrakan langsung ini, karena bagi Ye Tianfei, dia dapat sepenuhnya menahan senjata sihir setengah dewa tingkat tinggi itu dengan badan fisiknya.
Pertarungan antara kedua belah pihak berlangsung sangat cepat, hanya berlangsung sesaat. Cepat selamatkan aku. Setelah separuh badan dewa setengah dewa tingkat tinggi itu hancur, dia merasakan niat membunuh Ye Tianfei yang mengerikan. Karena takut, dia segera berbalik dan pergi sambil berteriak minta tolong. Sudah terlambat. Ye Tianfei berteriak dan mengejar dewa setengah dewa tingkat tinggi itu. Jangan sombong begitu, nak. Seorang dewa setengah dewa tingkat tinggi lainnya mendesak 12 pilar besi hitam untuk berguling ke arahnya. Ye Tianfei melangkah maju dan melakukan teknik membelah bayangan tak terbatas, dan 3 Ye Tianfei yang berbeda muncul pada saat yang sama. Namun, ketiga Ye Tianfei ini sebenarnya bukanlah dirinya yang sebenarnya, melainkan hanya 3 klon ilusi. Meskipun mereka memiliki aura yang sama dengan Ye Tianfei, mereka hanya digunakan untuk membingungkan musuh. Pada saat ini, badan asli Ye Tianfei diam-diam telah menyusul dewa setengah dewa tingkat tinggi yang badannya setengah hancur. Dia tiba-tiba muncul, melakukan tinju ilahi Yin Yang, dan meninju ke depan. Ruang di depan segera terbagi menjadi 2. Di satu sisi adalah malam yang gelap gulita, dan di sisi lain adalah matahari yang terik dan langit yang cerah. Kekuatan tinju yang dahsyat langsung menghancurkan badan dewa setengah dewa tingkat tinggi, dan penghancuran yang mengerikan menghancurkan sebagian besar ruang di depan menjadi berkeping-keping. Tinju Yin Yang ini memiliki konsepsi artistik yang unik dan daya hancurnya sungguh luar biasa. Satu Yin dan satu Yang, meledak pada saat yang sama, tampaknya mampu menghancurkan segalanya. Hun Lao tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Menarik. Warisan dari Patua Yin Yang di zaman kita sebenarnya diperoleh oleh anak itu. Ini menunjukkan bahwa dia sangat beruntung. Dia pasti telah memperoleh perlindungan dan warisan yang ditinggalkan oleh para dewa di zaman kita. Bagus sekali, saat aku menangkapnya, semua yang ada padanya akan menjadi milikku. Di kejauhan, di kamp perusahaan dagang Wanfa, ada seorang pria yang telah mengamah Tei Ye Tianfei. Saat ini, dia menunjukkan senyum aneh dan berbicara. Wah, kau sudah memukulku seperti ini, aku tidak akan pernah melepaskanmu, tunggu saja. Jiwa dewa setengah dewa tingkat tinggi yang baru saja diledakkan itu tiba-tiba muncul di kejauhan, menatap Ye Tianfei dengan mata penuh kebencian, lalu berbalik dan lari. Badan jiwanya sudah setengah hancur, tampak compang camping dan lemah. Orang ini pasti telah berlatih teknik kabur secara rahasia. Meskipun jiwanya lumpuh karenamu, dia benar-benar berhasil kabur. Hun Lao tidak dapat mempercayainya. Dia mengira pukulan Ye Tianfei tadi telah menghancurkan setengah dewa tingkat tinggi itu sepenuhnya. Bagaimanapun, tinju Yin Yang adalah warisan yang ditinggalkan oleh dewa, dan kekuatannya jauh lebih mengerikan daripada seni bela diri biasa. Secara khusus, hukum Yin Yang yang terkandung di dalamnya memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Jangan pernah berpikir untuk kabur. Ye Tianfei menggerakkan pikirannya dan menggunakan pedang jiwa dan pedang hati tak terlihat untuk menyerang badan jiwa setengah dewa tingkat tinggi yang belum lengkap. Badan jiwa dewa setengah dewa tingkat tinggi itu menunjukkan ekspresi ngeri, dan api hampir menyembur keluar dari badan jiwa yang belum lengkap itu. Kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan menghilang ke angkasa dalam sekejap. Orang ini begitu putus asa ingin kabur hingga ia bahkan membakar jiwanya sendiri. Ini pasti karena ia terlalu banyak menguras energi jiwanya untuk melakukan teknik kabur secara rahasia. Kata Hun Lao, bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, orang-orang lain dari perusahaan perdagangan Wanfa memandang Ye Tianfei yang meledakkan dewa setengah dewa tingkat tinggi dengan satu pukulan, dan mereka semua menunjukkan ekspresi ngeri dan tidak percaya. Seorang dewa setengah dewa tingkat tinggi bisa berjalan bebas di lautan waktu dan ruang yang kacau, tetapi sekarang dia diledakkan oleh satu pukulan dan terlihat sangat lemah. Wah, siapa kamu? Dengan kemampuanmu, kamu pasti bukan orang yang tidak dikenal. Seorang dewa setengah dewa tingkat tinggi lainnya menatap Ye Tianfei dengan ketakutan dan bertanya. Bukankah aku baru saja memberitahumu bahwa dia adalah seorang guru di perusahaan perdagangan naga emas kita? Kita memiliki banyak guru seperti itu di perusahaan perdagangan naga emas kita. Sekarang kau tahu apa akibatnya jika kau memprovokasi perusahaan perdagangan naga emas kita. Kata ulat sutra naga bertanduk emas dengan keras. Pada saat ini, ulat sutra naga bertanduk emas sedang bertarung dengan dewa setengah manusia.
Ulat sutra naga bertanduk emas pandai dalam energi spasial, dan badannya tidak menentu dan sulit dipahami selama pertempuran. Meskipun serangan dewa setengah dewa dari perusahaan perdagangan Wanfa sangat ganas, dia tidak dapat menyentuh sehelai rambut pun dari ulat sutra naga bertanduk emas setelah bertarung begitu lama. Tentu saja, ulat sutra naga bertanduk emas tidak mampu mengalahkan dewa perantara ini untuk saat ini. Kemampuan tempur ulat sutra naga bertanduk emas saat ini hampir tidak cukup untuk melawan dewa setengah menengah, dan ia terutama mengandalkan fleksibilitas gerakan badan spasialnya. Kalian benar-benar asyik mengejarku beberapa waktu lalu, kan? Sekarang saatnya kalian membayar harganya. Ulat sutra naga bertanduk emas berteriak sambil bertarung, menunjuk ke arah dewa setengah dewa tingkat tinggi dari perusahaan perdagangan Wanfa, merasa sangat segar. Ya, aku adalah seorang master dari perusahaan perdagangan naga emas. Sekarang giliranmu. Ye Tianfei berkata perlahan, sambil berjalan menuju dewa setengah dewa tingkat tinggi. Sang dewa senior tampak sangat tidak senang saat melihat hal ini. Tentu saja dia tidak ingin bertarung dengan Ye Tianfei lagi, tetapi jika dia mundur di depan semua orang, dia akan kehilangan mukanya. Pada saat ini, Gan Changfeng dan 5 dewa setengah dewa lainnya, serta Huang Sang, Hu Miao, dan klon klan darah sedang bertarung melawan 7 dewa setengah dewa dari perusahaan perdagangan Wanfa. Pertarungan itu sangat sengit. Karena kekuatan tempur Huang Sang, Hu Miao, dan klon klan darah telah mencapai tingkat dewa, kedua belah pihak untuk sementara berimbang. Orang-orang di tingkat lain di kedua belah pihak juga ikut bertempur, dan pertempurannya sangat sengit. Dari segi jumlah, perusahaan perdagangan Wanfa memiliki keunggulan, jadi setelah bertarung beberapa saat, secara bertahap mulai menguasai keadaan. Melihat ini, Ye Tianfei menggerakkan pikirannya dan melakukan teknik pedang terbang. Pedang terbang itu terbang dari langit, memancarkan cahaya ilahi yang bergulir, dan langsung menyerbu orang-orang perusahaan dagang Wanfa. Kemanapun ia lewat, ia mencekik anggota perusahaan dagang Wanfa satu persatu hingga berkeping-keping. Material pedang terbang ini adalah material tingkat dewa. Material ini sangat keras sehingga dapat dengan mudah menghancurkan senjata sihir tingkat setengah dewa. Para anggota biasa perusahaan dagang Wanfa ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan pedang terbang ini, bagaikan sekelompok figur kertas. Pedang terbang itu terbang melintasi langit, sangat terang, memotiong maju mundur di medan perang. Cahaya ilahi yang dilepaskannya menenggelamkan area ruang yang luas. Cepat dan bentuk formasi pertempuran Wanfa. Dewa setengah dewa senior dari perusahaan perdagangan Wanfa terkejut dan marah ketika dia melihat pemandangan ini, dan dia langsung berteriak. Orang-orang yang tersisa dari perusahaan perdagangan Wanfa mulai membentuk formasi pertempuran, dan satu demi satu, formasi pertempuran yang cerdik mulai muncul di medan perang. Formasi pertempuran ini diwariskan dari para leluhur perusahaan dagang Wanfa. Formasi ini sangat kuat dan merupakan bagian dari warisan perusahaan dagang Wanfa. Hancurkan untukku. Ye Tianfei melirik formasi pertempuran, mensibir, dan berkata dengan lembut. Dengan suara keras, pedang terbang itu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat, seketika kekuatannya bertambah besar, dan cahaya suci yang dipancarkannya pun menjadi semakin menyilaukan. Ini adalah postur bertarung yang lebih kuat dalam ilmu pedang terbang. Mempertahankan postur bertarung ini membutuhkan lebih banyak energi yang bervariasi. Namun, setiap jenis energi yang Ye Tianfei kembangkan cukup dan kuat untuk menopang dirinya sendiri. Pedang terbang itu terus membesar dan berguling ke depan, bertabrakan dengan salah satu formasi pertempuran. Teriakan terdengar satu demi satu, dan anggota perusahaan perdagangan Wanfa yang membentuk formasi pertempuran ini terpotiong menjadi dua satu demi satu. Formasi pertempuran hancur dalam waktu kurang dari satu tarikan napas. Itu layak menjadi pedang terbang yang terbuat dari material tingkat dewa, dan itu layak menjadi teknik pedang terbang yang ditinggalkan oleh para dewa. Itu benar-benar hebat. Hun Lao tidak bisa tidak mengaguminya. Ya, teknik pedang terbang ini, ditambah dengan pedang terbang tingkat dewa ini, memang sangat kuat. Ye Tianfei juga cukup puas. Dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Saya tidak pernah menyangka akan ada seorang ahli seperti itu di bank komersial naga emas. Kami pernah meremehkan bank komersial naga emas sebelumnya. Pada akhirnya, kami tidak benar-benar memeriksa kekuatan bank komersial naga emas, dan kami bertindak tergesa-gesa, yang mengakibatkan bencana seperti itu.
Dewa setengah dewa senior dari bank komersial Wanfa menghela nafas tak berdaya. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan Ye Tianfei, dia juga tidak akan mampu menghentikan Ye Tianfei. Sekarang giliranmu. Tadi, Ye Tianfei menggunakan teknik pedang terbang untuk menghadapi orang-orang dari perusahaan perdagangan Wanfa, yang memperlambat kecepatan mereka, tetapi sekarang dia telah tiba di depan dewa setengah dewa tingkat tinggi dan siap untuk mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, wajah dewa setengah dewa tingkat tinggi ini tiba-tiba bersinar. Wah, aku heran sampai kapan kau bisa terus bersikap sombong. Dewa setengah dewa tingkat tinggi itu menatap Ye Tianfei dan berkata dengan dingin. Ada lebih banyak master hebat yang datang. Dan ada lebih dari satu, dan lebih dari satu kelompok. Pada saat ini, Hun Lao juga merasakan bahwa situasinya berbeda dan segera berkata kepada Ye Tianfei. Dewa setengah dewa sempurna dari bank komersial Wanfa ada di sini, dewa setengah dewa sempurna dari bank komersial Yongfu ada di sini, dan para master dari beberapa kelompok lain juga ada di sini. Kita tidak bisa menangani mereka. Pada saat ini Ye Tianfei berhenti, menggenggam kedua tangannya, melakukan teknik rahasia deduksi, dan merasakan bahaya yang sangat besar. Semuanya, segera mendekat padaku. Ye Tianfei sangat tegas dan segera mengirim pesan kepada orang-orangnya. Mengikuti perintah Ye Tianfei, semua orang mulai bergerak ke arah Ye Tianfei dengan cepat. Pada saat yang sama, aura yang kuat muncul satu demi satu di kehampaan di sekitarnya, terus-menerus bergerak melalui ruang angkasa. Dua tetua agung, penyihir kuno, aku di sini. Cepat kemari, anak ini ingin kabur. Pada saat ini, dewa setengah dewa senior dari perusahaan perdagangan Wanfa berteriak kaget. Karena dua tetua tertinggi perusahaan perdagangan Wanfa dan penyihir kuno perusahaan perdagangan Wanfa tiba pada saat yang sama. Wah, siapa kamu? Sepertinya tidak ada orang hebat sepertimu di perusahaan dagang Jinlong. Dua lelaki tua jangkung muncul di kejauhan. Keduanya adalah dewa setengah dewa yang sempurna. Mereka menatap Ye Tianfei, mengunci napas Ye Tianfei, dan bertanya dengan dingin. Aku merasa bahwa orang ini kemungkinan besar adalah orang yang mencuri harta leluhur kita. Meskipun aura badan jiwanya tidak cocok, hasil deduksiku samar-samar mengarah padanya. Di samping kedua lelaki tua itu mengikuti seorang lelaki tua berjubah abu-abu, yang merupakan penyihir kuno dari perusahaan perdagangan Wanfa. Jika kita hentikan anak ini, kita mungkin punya kesempatan untuk mengambil harta karun leluhur kita. Lebih dari selusin orang muncul dari arah lain, masing-masing dari mereka adalah seorang guru setengah dewa, memancarkan aura energi yang kuat. Salah satu lelaki tua menunjuk ke arah Ye Tianfei dari kejauhan dan berkata dengan cemas. Ye Tianfei sekilas mengenali bahwa lelaki tua itu adalah penyihir Liu dari perusahaan dagang Yongfu. Di samping penyihir Liu, ada dewa setengah sempurna dengan aura yang menakutkan. Selain itu, ada 6 atau 7 master setengah dewa dari perusahaan perdagangan Yongfu. Ye Tianfei melihat kedua arah lainnya. Ada juga beberapa aura kuat di arah itu. Jelas, ada juga master kuat yang datang diam-diam. Dengan begitu banyak orang kuat di sekitar, kita harus bergerak secepat mungkin. Hun Lao sedikit terkejut dan berkata kepada Ye Tianfei. Pada saat ini, semua orang di sekitar telah berkumpul di sekitar Ye Tianfei. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan memindahkan semua orang ke menara hantu. Pada saat yang sama, dia ingin kabur. Blokir area ini. Penyihir Gu dari bank komersial Wanfa dan penyihir Liu dari bank komersial Yongfu berteriak hampir bersamaan. Duar. Setiap orang kuat di sekitarnya mengambil tindakan, mengerahkan energi spasial dan energi temporal mereka, seperti gelombang yang bergulung, menekan ruang tempat Ye Tianfei berdiri. Duar-duar. Ye Tianfei menghentakkan kakinya, dan formasi tanah satu demi satu di sekitar badannya meledak pada saat yang sama. Puluhan tanah keluar dari ruang angkasa bersamaan, membentuk tempat-tempat berbahaya dan tempat-tempat yang menyedihkan. Tentu saja, tanah-tanah ini berskala relatif kecil dan hanya dapat disebut sebagai sebidang tanah. Ada pula dinding lumpur kuning yang terus bermunculan, rapat, menghalangi ruang di sekitar Ye Tianfei, membuat ruang tempat Ye Tianfei berdiri tampak seperti labirin. Benar sekali. Kau benar-benar menyiapkan begitu banyak formasi darat berskala besar sebelumnya. Kupikir kita tidak bisa kabur. Ulat sutra naga bertanduk emas itu diam-diam mengeluh,
tetapi saat ini ia berteriak karena terkejut. Duar-duar. Saat formasi-formasi tanah itu terus bermunculan dari luar angkasa, lebih dari 100 formasi besar juga terus bermunculan. Sementara susunan dan formasi tanah terus bermunculan di sekelilingnya, Ye Tianfei telah mengaktifkan kartu teleportasi ruang angkasa dan berteleportasi menjauh. Anak ini punya indera keenam yang tajam. Sepertinya dia tahu akan ada bahaya sebelumnya dan benar-benar mengatur begitu banyak susunan dan formasi tanah sebelumnya. Selain itu, dia tampaknya seorang geomancer dengan tingkat geomansi yang sangat baik. Dia dapat mengatur susunan tanah dari udara tipis di luar angkasa. Di kejauhan, di kamp perusahaan dagang Wanfa, seorang pria dengan penampilan biasa dan aura energi makhluk surgawi yang sempurna sedang menatap Ye Tianfei dan berbicara sendiri dengan suara yang tidak terdengar. Saat berikutnya, lelaki itu diam-diam menyelinap ke ruang di sebelahnya dan menghilang. Hentikan dia! Orang-orang kuat yang bergegas mendekat dengan cepat menjadi cemas ketika mereka melihat Ye Tianfei berteleportasi. Beberapa dari mereka mengorbankan senjata sihir mereka, beberapa menggunakan seni bela diri mereka, beberapa menggunakan energi ruang dan energi waktu untuk memblokir ruang, dan beberapa orang kuat menggunakan rahasia kekuatan jiwa mereka. Energi kekuatan jiwa yang besar melesat ke langit, menembus formasi dan formasi tanah yang berat, dan mengenai kepala Ye Tianfei. Dalam sekejap, semua jenis senjata sihir dan semua jenis energi melonjak dan bergegas menuju tempat Ye Tianfei berdiri seperti air terjun. Namun, meskipun terhalang oleh susunan tanah, dinding lumpur kuning, dan formasi, Ye Tianfei telah berhasil berteleportasi. Kartu teleportasi ruang angkasa membuka saluran teleportasi, membawa Ye Tianfei pergi dan menghilang. Duar-duar. Ketika Ye Tianfei pergi, satu demi satu formasi tanah, satu demi satu formasi, dan satu demi satu dinding lumpur kuning terus-menerus diledakkan. Hanya dalam sekejap, semuanya hancur. Bagian ruang ini juga dibombardir dan diledakkan terus-menerus, menjadi hancur dan bergelombang. Untungnya, kamu bertindak tegas. Jika kamu menunda sebentar, akan sulit untuk pergi. Persepsi Hun Lao tentang ruang sangat menakjubkan. Meskipun dia telah meninggalkan ruang tempatnya berada, dia masih bisa merasakan apa yang telah terjadi. Dia berkata kepada Ye Tianfei dengan lega, "Kau sudah waspada sebelumnya dan mengatur begitu banyak susunan dan formasi di darat sebelumnya, kan? Itu karena seni rahasia surgawi kekacauan mengeluarkan peringatan." Hun Lao bertanya lagi pada Ye Tianfei. Baru saja, saat Ye Tianfei mengambil tindakan, dia diam-diam menyiapkan formasi dasar dan formasi. Tentu saja, Hun Lao mengetahuinya. Benar sekali. Tadi aku punya firasat buruk, jadi aku menggunakan seni rahasia kekacauan untuk menyimpulkan. Aku menyimpulkan bahwa krisis besar akan segera datang dan aku akan dikelilingi oleh orang-orang kuat, jadi aku mulai mengatur formasi. Tanpa diduga, firasatku menjadi kenyataan dan aku punya waktu untuk kabur. Jawab Ye Tianfei. Selama retretnya sebelumnya, Ye Tianfei telah menggunakan salah satu planet kekuatan jiwa untuk memahami dan mempraktikkan seni rahasia surga kekacauan. Jadi, kau telah mempraktikkan seni deduksi rahasia surga kekacauan dengan cukup baik. Kata Tuan Hun. Saya pikir itu karena teknik deduksi ini terlalu canggih. Meskipun saya baru mulai berlatih dan pemahaman saya masih dangkal, saya sudah bisa menggunakannya untuk deduksi. Kata Ye Tianfei. Pada saat ini, Ye Tianfei telah meninggalkan dunia tempat dia baru saja berada dan bergegas menuju kehampaan yang kacau di luar. Cabang perusahaan perdagangan naga emas di dunia itu harus ditinggalkan. Ye Tianfei menggunakan kartu teleportasi ruang angkasa untuk berteleportasi terus-menerus dalam kehampaan yang kacau, semakin jauh dari gugus dunia tempat dia berada. Pada saat yang sama, Ye Tianfei telah mengubah penampilannya dan menggunakan planet kekuatan jiwa lain untuk mengubah aura kekuatan jiwanya. Hal ini membuatnya sulit dilacak. Karena sebagian besar rahasia pelacakan di dunia didasarkan pada penguncian napas lawan untuk menyimpulkan dan melacak. Lebih tepatnya adalah mengunci aura jiwa lawan. Sekarang Ye Tianfei telah mengubah aura jiwanya, itu setara dengan memotiong sumber pelacakan. Kirim perintah segera agar semua anggota cabang perusahaan perdagangan naga emas yang tersisa segera mengungsi dan mencari tempat bersembunyi terlebih dahulu.
Suatu hari kemudian, setelah berhasil menjauh dari kelompok dunia itu, Ye Tianfei memindahkan puluhan makhluk surgawi yang sempurna keluar dari menara hantu dan meminta mereka untuk mengirimkan surat dan menyampaikan perintah ke berbagai cabang perusahaan perdagangan naga emas. Hehe, nak, kau benar-benar memiliki teknik rahasia untuk mengubah aura badan jiwa, yang benar-benar menakjubkan. Sayangnya, kau tidak dapat membayangkan kecepatan badanku dan teknik rahasia pelacakan yang telah kulatih. Kau tidak dapat kabur dariku. Di belakang Ye Tianfei, seorang pria yang telah mengikuti Ye Tianfei berkata dengan nada mengejek. Bersambung.